Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampiasa. sampurasun. Rampes. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi, kita bisa berbincang-bincang lagi, Alhamdulillah. kita bisa mengudara lagi, meskipun mungkin itu istilah tahun 70-an, 80-an, tapi yang jelas kita sekarang sudah mulai streaming. Kelihatan Jadi- lahir tahun berapa Kang? Jadi Ya? kelihatan lahir tahun berapa Kang? Iya, kelihatan banget Baru ulang tahun 70-an. Kang Diki baru ulang tahun ya Kang Lutfi ya? Iya, iya. Iya. Jadi Panarunga kemarin Kang Diki ini baru ulang tahun. Ulang tahun keberapa Kang? Ulang tahun yang ke-48 casing sekarang sih. Casing sekarang. Oke. 48. 48. Nah, sekarang sebagaimana biasa kita akan ngobrol, kita akan bicara dengan tema yang tidak ada. Tema tidak ada. Jadi gimana alur Kang ya? Gimana Flow alur ya? saja? Oke. Soalnya banyak Gimana, yang Flor? nanya, Kang temanya apa sih sekarang? Kenapa harus bertema kalau kita bisa bicara segala macam? Itu dia. Iya. Berarti untuk pertanyaan kita mulai masuk Kang, boleh Kang? Pertanyaan mulai masuk sekarang sebelum saya ngacablak dulu. Jadi sok silahkan ada Oke. pengumuman. Oke, pertama nomor dulu Kang Lutfi ya. Nanti pengumuman sama Kang Lutfi. Oke, jadi buat Panarunga yang mau bertanya ke Kang Diki di sini, kirim SMS ke nomor 0878 2567 7919. 0878 2567 7919. Tolong tulis nama dan kota asal di mana Panarunga berada. Terus ada pengumuman Kang Lutfi ya? Oh iya. Sebelum dimulai mungkin kita sedikit umumkan dulu kegiatan-kegiatan. Insya Allah tahun 2017 akan diadakan Latgabnas ya di Bali. Kita berkumpul lagi di Bali. Itu awal tahun lah. Kemungkinan bulan Februari ya. Informasi kalau sudah fix nanti diumumkan di Facebook HI, facebook.com/Hikmatul Iman disatukan. Terus ada juga nanti syukuran perayaan milad ke-27. Wah, jadi HI sudah 27 tahun. Tahun ini peringatannya itu di Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Oke, tanggal 22 Mei hari Minggu. Silahkan akan teteh yang mau datang. Nanti juga ada berkesempatan semua yang ikut itu untuk dapat door prize. 5 orang ya, 5 orang yang beruntung. Door prize-nya itu Super Orgonite. Super Orgonite. Ada 5 ya. Ada 5 ya. Ada Itu 5 diberikan super cuma-cuma organize. Kang ya. Cuma-cuma. Bagi yang beruntung. Soalnya kalau cumi-cumi itu nanti keluar tinta. Iya. Oke. Lanjut. Yang lebih dekat lagi nanti tanggal 16 April, hari Sabtu, insya Allah MTHI mengadakan workshop juga. Gitu. Itu bisa dicek di facebook.com/MTHI Indonesia. Disatukan. Dan tanggal 9-nya ada workshop juga. Ini tentang caranya mengoptimalkan tubuh untuk mendeteksi penyakit dengan cepat dan akurat gitu. Itu terbuka buat semua anggota. Silahkan. Bagi umum juga yang berminat jadi terapis silahkan. Hari Sabtu tanggal 9 April 2016. Untuk informasinya bisa kontak via SMS atau WhatsApp ke 0812 2244 0979. Itu aja pengumumannya. Mungkin sekali lagi diumumkan untuk pertanyaan Kang Romi. Oke, untuk pertanyaan Panarunga sekalian 0878 2567 7919. Nama Panarunga dan kota asal. Terus juga Kang Lutfi tadi yang info milad nih kalau ada yang mau ngasih kontribusi mungkin ya. Iya. Ya, jadi buat Akang Teteh yang mau kontribusi untuk acara milad tanggal milad ke-27 nanti bisa kalau misalnya ada tarian bertema kebersamaan, harmoni dan alam, paduan suara, vokal grup ya. Kabaret juga boleh Kang Lutfi. Boleh. Stand up comedy boleh? Boleh. Oke. Sit down comedy. Saya tahu juga boleh ya. Jadi musik, iringan nanti boleh. Nanti langsung tanya aja ke panitia miladnya. Nanti di Facebook bisa di search ya. Iya. Itu paling Kang Diki info-info yang terkini dari lapangan hijau Kang Diki. Oh iya, yang mungkin Apa lagi? juga boleh. Memang hijau nih karpetnya bahasa Inggris Sarawak kayaknya. Memang hijau sih. Iya. Siarannya kedengarannya gimana boleh silahkan feedback Panarunga ya. Ya. Mangga Kang Diki. Silakan. Iya. Ya untuk Panarunga semua di seluruh Indonesia dan dunia. Itu kalau misalnya ingin memfeedback atau siaran bagaimana di sana, terdengarnya seperti apa, dan kemudian baik atau buruknya, maksudnya baik penerimaan siarannya, tolong di-share di sini di nomor yang tadi. 0878 2567 7919.
Sakali deui. Sekali lagi 0878 2567 7919. Sakali deui. Sekali lagi 0878 2567 7919. Kata mah di 1003 atuh. 1003 Kang ya. Aduh, Kang. 1003. Pilih. Jadi 1003 atuh eta mah. Siap, Ya, Kang. Lanjut. Sebelum kita lanjutkan, kita akan membicarakan dulu soal satu hal yang sangat penting nih di agama itu. Apa itu, Kang? Tentang yang namanya tabayun. Tabayun, Kang. Tabayun itu apa sih, Kang? Tabayun itu ya sejenis buah kurma yang tumbuh di pohon toge. Iya. Oke, Kang. Tabayun itu klarifikasi, konfirmasi. Karena kalau misalnya kita bertabayun, kita damai. Dan kita akan mengerti apa-apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang kita anggap buruk itu. Nah, biasanya begini, orang-orang itu terlalu banyak percaya pada selentingan kabar-kabar. Atau mungkin juga karena orang yang mengkabarkan itu belum menguasai materi atau belum menguasai hal tersebut sehingga informasinya menjadi bias. Nah, pentingnya tabayun atau klarifikasi atau konfirmasi itu adalah untuk mengklarifikasi apakah benar seperti itu. Informasinya, Kang, ya? Iya. Betul. Jadi itulah yang diajarkan oleh agama Islam, tabayun. Kecuali banyak orang sekarang, banyak yang mengaku Islam tapi tidak pernah bertabayun. Karena baru mengaku itu, Kang ya. Mengakui, Seharusnya Iya. kalau Islam itu mau untuk iya konfirmasi mau dan menjalankan apa yang Allah perintahkan gitu kan. Oke. Tabayun, itu sangat penting. Jadi tadi kalau mau damai, tabayun gitu ya. Iya. Tadi di awal Kang Diki ya. Iya. Konengnya. Biasanya sekarang kan orang-orang kita tuh mudah sekali diadu domba. Iya. Dan ada upaya-upaya untuk mengadu domba. Tapi Kang menarik, Kang, kayak ini politik adu domba tuh dari dulu, Kang ya. Saya menonton Iya. film Superman Batman adu domba juga. Diadu domba, iya. Bener ya? Oleh Lex Luthor. Aduh. Dulu, Hero itu ya, anti Iya. superhero. Bisa dan dibilang. Batman dan Superman kalah ya. Tapi akhirnya setelah bonyok-bonyok baru konfirmasi gitu ya. Iya. Ternyata salah paham Iya. setelah Tapi berantem. harus berantem dulu, harus dipuaskan dulu egonya. Oke. Harus dipuaskan dulu egonya bahwa Superman itu kalah sama saya, Batman gitu kan. Oke. Oh, maaf saya bukan Batman ya. Laporan nih penarungan Kang Diki lagi pakai kostum bergambar Batman. Iya. Tapi Saya- bukan di pihak Batman ternyata. Iya, ya. bukan. Saya di pihak Lex Luthor. Enggak. Saya tidak di pihak Lex Luthor ya. Saya di pihak saya sendiri. Oke. Ntar minum dulu. Independen. Tidak memihak manapun. Karena penonton. Iya. Penonton mah Nilai tidak objektif. memihak manapun atuh. Iya. Apalagi dua-duanya superhero. Nah jadi kadinya orang teh. Oh, Kang, saya salah, Kang. Saya salah. Dia Impera dari Kang Romi. Nah di Videt Impera itu sudah terkenal dulu seorang tokoh bernama Stokronya. Nah masalahnya masyarakat kita itu tidak pernah belajar dari sejarah. Tidak pernah belajar bahwa kita itu sering diadu domba sampai sekarang. Jadi karena kita menikmati proses-proses itu, kita menikmati proses marahnya, proses keselnya, proses membencinya, seperti kita tuh sangat menikmati. Makanya ketika kita membenci seseorang, biasanya kita suka curhat. Betul, Kang. Curhat itu sebetulnya bukan ventilasi. Bukan, Kang. Bukan Jadi- ventilasi curhat mah. Curhat itu adalah Itu bagi-bagi kebencian. bagi-bagi kebencian. Bagi-bagi ke sok-sok coba. Orang yang kita benci, terus kita curhat ya ke orang lain. Begitu ada orang lain yang ikut membenci orang itu, kita seneng. Apa bedanya kita dengan iblis? Oke. Tidak ada bedanya kita dengan iblis. Tapi kok bisa bahagia gitu, Kang? Kok bisa gitu gimana? Ya iyalah, itu kan ego yang main. Oke. Ketika ego berkata begitu kan. Curhatlah kau dengan alasan berbagilah kebencianmu dengan alasan curhat begitu. Agar orang-orang yang engkau benci akan dibenci juga oleh orang-orang lain gitu kan. Jadi kayak semacam begitulah, kita berbagi kebencian akhirnya kan. Oke. Yang lebih parah lagi, kita curhat soal keluarga, betapa ngeselinnya orang itu misalnya gitu kan. Iya. Betapa ngeselinnya kakak kita, adik kita, saudara kita. Nah, apakah pantas kita berbagi semacam begitu? Sedangkan gibah itu kan jelas-jelas dilarang kan ya. Nah, kalau misalnya kita berklarifikasi, kita bertabayun, kita konfirmasi, itu insya Allah tidak akan ada yang namanya hal-hal semacam begitu. Makanya kenapa agama yang baik ini, semua agama yang baik itu pasti mengajarkan yang namanya Konfirmasi. konfirmasi. Oke.
Nah, kebanyakan orang hanya mengaku Islam tapi tidak menjalankan ajarannya dengan baik dan benar. Satu contoh lagi, Gimana Kang? Islam mengajarkan berpikir kan. Ya, berpikir. Berpikir. Allah menyuruh kita mempergunakan akal, memikirkan, tatafakarun, berpikir, memikirkan, atau mempergunakan akal. Kenapa ketika kita sudah mulai berpikir, ketika kita sudah mulai bertanya, orang mengatakan kita ini sesat. Banyak yang mengatakan begitu karena kita berpikir. Nah, di mana sih kesalahannya? Jadi nggak boleh berpikir Kang ya? Banyak sekali yang mengatakan itu karena mereka mentok dan pertanyaan kita. Mungkin ini berkaitan sama tweet Akang ya. Pernah Kang bilang gitu, bukanlah doktrin untuk membuat kesadaran gitu Kang ya. Betul. Tapi gunakan akal dan berpikir sesuai perintah Sang Maha Pencipta. Itu maksudnya Kang ya tadi Kang ya. Karena Sang Maha Pencipta itu menyuruh kita mempergunakan fasilitas yang diberikannya itu pada kita. Nah, sedangkan belum apa-apa kita sudah menutup fasilitas itu. Oke. Sudah menutup fasilitasnya, sudah tidak memberdayakan fasilitasnya, sudah benar-benar menghilangkan apa yang seharusnya kita pergunakan, ya sudah kita bakal jadi mundur. Lihat sekarang kita, umat ini nggak maju kan? Umat ini mundur kan? Ya. Karena apa coba? Karena nggak mau berpikir itu Kang? Itu dia, karena tidak mau klarifikasi, karena tidak mau berpikir ya. Ya salah satu bagian dari berpikir itu kan klarifikasi itu. Iya, iya. Karena kita tidak mau diadu domba. Karena kita tidak mau dipecah belah. Nah, ketika ada oknum yang hendak memecah belah, sebaiknya kita harus waspada. Oke. Gimana katanya keterimanya kita? Oke, suaranya bagus Kang? Iya. Tadi udah. Ya, sudah. So far. Ya, so far so good lah. Tinggal Ya. udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan Kang. Ya, sok silahkan tanya. Iya, nanti lagi diproses tuh nih Ya, sama lagi Kang proses. HP-nya. Ya. Oke. Nah, kita lanjut dulu dengan yang namanya tadi berpikir dan Kang. bertabayun. Betul. Nanti kalau mau ngikutin doktrin itu kan apa? Dogma. Dogma ajaran Iya. gitu Kang ya. Bukan ajaran. Bukan ya? Bukan hanya sekedar ajaran. Bukan hanya sekedar. Tapi perintah ke dalam alam bawah sadar. Oke. Doktrin itu perintah ke dalam alam bawah sadar. Dogma juga itu perintah ke dalam alam bawah sadar. Jadi kita yang selama ini selalu menerima doktrin dan dogma, pasti disuruh berpikir mentok. Kecuali doktrin dari Sang Maha Pencipta Kang ya mungkin ya. Ya, masalahnya begini. Sang Maha Pencipta kan memberi pilihan. Iya, oke. Sok, aku tidak akan berubah nasibmu kalau kamu tidak berusaha, begitu kan? Iya. Kan Sang Maha Pencipta Allah itu tidak akan berubah nasib satu kaum. Allah tidak akan berubah nasib kaum kalau misalnya kaum itu tidak berusaha gitu kan. Berarti Sang Maha Pencipta sudah memberikan pilihan pada kita. Betul. Kalau misalnya sudah memberikan pilihan, sudah waktunya kita untuk berpikir, untuk memilih. Untuk memilih, lebih baik. Untuk memilih, iya. Untuk memilih mau yang mana, begitu kan. Karena semua pilihan-pilihan itu wajib kita pikirkan dengan baik. Agar kita memilih yang baik, begitu loh. Ya, satu contoh lah. Ketika kita melihat suatu hal yang halal, misalnya gitu kan. Tapi kenapa halal itu belum tentu thayyib? Thayyib itu baik Kang maksudnya? Iya, thayyib itu baik untuk tubuh. Thayyib itu baik, pantas gitu kan. Untuk tubuh. Soalnya halal belum tentu thayyib gitu kan. Contohnya lihatlah sekarang junk food. Itu kan labelnya halal ya. Iya. Tapi pada kesehatan itu nggak bagus kan. Iya. Nah, kecuali kalau kita sudah punya anti racun. Anti racun kan. Nah, itu lain lagi. Beda kasus ya. Secara umum kan ya. Beda. Nah, misalnya mie instan di kita jauh lebih enak daripada mie instan yang ada di negara lain. Kenapa coba? Karena kandungan monosodium glutamatnya itu lebih banyak gitu kan. Penyedapnya lebih banyak. Luar biasa. Jadi garing gitu kan. Jadi banyak yang sakit. Padahal labelnya halal. Iya. Nah, makanya yang kesehatan juga katanya, lembaga kesehatan. Justru itu. Halal. Harus thayyib. Thayyib. Ternyata. Iya, harus thayyib karena seharusnya yang penting itu sertifikat thayyib. Yang penting itu sertifikat kan? Iya, karena dilihat dari proses pembuatannya kan. Apakah proses pembuatannya menggunakan zat-zat yang merugikan kesehatan? Apakah prosesnya itu memenuhi syarat untuk membuat tubuh kita menjadi lebih baik? Nah, itulah thayyib. Oke. Kalau misalnya hanya sekedar halal, ya boleh-boleh aja gitu kan. Masalahnya sekarang di rokok ada tulisan halal nggak? Nah itu.
Malah ada peringatan Iya. bisa menyebabkan serangan jantung. Kanker, Iya, gangguan kehamilan dan janin. Bibir pecah-pecah. Iya. Iya. Susah buang air besar gitu. Iya, bibir pecah-pecah mah tengah rokok ditampilingan itu. Bibir Iya, pecah-pecah dan bengep. Malah ada gambarnya juga, Kang, selain Iya. tulisan peringatan. Iya, justru itu. Tapi kenapa itu tidak dilarang gitu kan? Nah, ini masalahnya. Ujung-ujungnya lagi mah ya ini lagi lah, duit lagi. Oke. Nah, sekarang kenapa kita tidak mencari yang toyib dulu? Kenapa harus halal dulu, bukan toyib dulu? Justru yang semestinya kita mencari, menyusur, sampai benar-benar tahu produk yang kita makan ini apa dan bagaimana. Ditelusuri Kang ya. Harus ditelusuri. Kalau misalnya kita ada lembaga untuk penelusurannya seperti itu. Kang sudah ada gini, oke lah. Sudah ada, tidak ada masalah. Tapi sekarang apakah lembaga yang yang berhak mengeluarkan sertifikat itu siapa gitu kan sekarang? Apa? Lembaga apa dan siapa gitu kan? Jangan sampai salah lembaga. Misalnya LSM atau Ormas itu mengeluarkan sertifikasi tentang halal itu. Nah, apakah semacam begitu negara ini gitu kan? Nah itu pilihan sih ya, itu pilihan. Silahkan. Yang jelas saya tidak protes. Jelas kita harus menggunakan tadi akal kita sendiri Kang ya. Betul. Tidak hanya menyalahkan organisasi lain Kang ya. Betul. Karena bukan apa-apa. Ketika kita mempergunakan akal, kita mengerti segala sesuatunya itu dengan baik dan benar. Dan kita paham. Apapun itu kita akan memahami dengan baik dan benar. Karena kita akan menelusuri. Itu kuncinya, penelusuran. Jadi bukan yang namanya menerima begitu saja. Oke. Kalau misalnya kita menerima begitu saja, terus kemudian pasrah begitu saja, ada ini mah kata ini sudah begini-begini, kata itu begitu, ya itu mah kita tidak mempergunakan akal kita dong, gitu kan. Kita tidak nurut pada Sang Maha Pencipta. Sedangkan kita diwajibkan untuk menurut, mengikuti apa yang Sang Maha Pencipta perintahkan. Karena itu untuk kita, bukan buat Sang Maha Pencipta. Bukan buat Allah lah kasarnya, kan itu buat kita, buat kebaikan kita juga. Oke. Jadi Allah mah kita mau sholat, kita mau itu tetap atau enggak juga Allah mah tetap ada ngajigri gitu kan. Iya. Tidak akan luluh lantak, tidak akan hancur, tidak akan ini. Iya. Maha kuasa, Maha tidak membutuhkan Kang ya. Tidak butuh itu. Tapi kenapa kita harus berdebat soal itu gitu loh. Kenapa kita harus berdebat urusan yang nanti akan ditanya juga secara pribadi, bukan kolektif. Jadi kayak ginilah, iblis tidak akan disalahkan nanti ya. Tetap kita akan masuk neraka kalau misalnya kita tidak beres gitu kan. Tidak ada bilang begini, ya Allah aku kan gini-gini tuh digoda iblis. Gak akan ada yang begini, oh kasihan sekali kamu digoda iblis, ayo masuk surga ayo, iblis kamu nakal. Enggak kan? Oke. Enggak seperti itu. Iya, enggak seperti itu. Tetap aja karena kita tidak berpikir, kita tidak mempergunakan akal, tetap saja kita terhukum. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah berusaha untuk menelusuri hal-hal yang sebenarnya itu? Apakah kita hanya menerima begitu saja? Apakah kita ini hanya sekedar mengikuti perintah orang-orang yang terdahulu? Sedangkan kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan kita bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ya. Coba telusuri sendiri. Telusuri sendiri, jangan hanya sekedar mau disuapi saja. Katanya saja gitu kan. Iya, karena agama itu bukan katanya dan katanya. Karena nanti kalau yang bahaya itu kalau kita sudah dipergunakan, maksudnya dimanfaatkan, atau maksudnya lagi diperalat. Karena ketika kita sudah diperalat, nanti ujung-ujungnya adalah kepentingan. Oke. Kepentingan, semua kepentingan jadinya kita hanya sekedar makhluk-makhluk yang seperti kerbau dicucuk hidung. Hanya sekedar mengikuti perintah dari orang ini. Tanpa paham Kang ya tentang apanya itu. Pesannya. Ya makanya kita berpikirlah. Saya juga mengajak berpikir kan. Tidak harus mengikuti apa saya yang perintahkan, enggak. Misalnya ketika melatih jurus juga. Misalnya nendangnya gak bisa sama seperti saya gak pernah protes. Yang penting substansinya kena gitu kan. Dan sebagainya. Gerakan kita jadi buruk tidak ada masalah gitu kan. Ya sebentar Kang. Ya. Ada feedback katanya kita coba perbaiki koneksi dulu. Oke. Feedbacknya seperti apa katanya? Kita
Oke. Oke deh. Ini berhubung sekarang ada feedback atau sekarang server sedang di ini merestart sendiri ya. Oh, Jakarta Surabaya. Oke. Kalau begitu kita reset dulu. Restart dulu. Untuk sementara kita tutup dulu sebentar, hanya sekian menit untuk merestart. Nanti kita akan sambung lagi. Masuk lagi ya. Oke. Sekarang kita sudah masuk lagi, sudah online lagi. Sebentar, saya pasang headphone dulu. Iya. Pastikan suara feedbacknya tuh terdengar clear and clean gitu ya. Clear and Ya gak apa-apalah, diterangkan dan menerangkan. Tadi sampai mana coba boleh tanya nggak ke Panarunga di sana? Tadi sampai mana kita kasih siarannya? Iya, silakan. Lanjut lo ya. Iya, lanjut. Oke. Iya, Oke. Panarunga boleh Kang Diki kita pertanyaan nomor lagi Kang ya? Iya. Oke, Panarunga sekalian. Ya, sebentar. Sebelum ini nanti kalau misalnya tadi ada yang terputus, nanti di rekamannya itu tidak terputus. Jadi karena rekaman itu di luar yang namanya siaran ini. Rekaman itu langsung dari mic ke ini perekamnya ya, ke sound card. Oke. Jadi yang tadi terputus bisa di-download saja, gampang kok. Alhamdulillah. Iya. Silakan dilanjut ke pertanyaan. Ke pertanyaan boleh. Kang Luffy duluan nih, baca boleh nih Kang? Siap. Tapi di luar yang dibahas tadi nih Kang, berhubung OOT kayaknya. Dari Jejep ITB, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah para ninja itu bagaimana sih? Apakah mereka pasukan terlatih semata atau kelompok kepercayaan? Mereka asalnya datang dari mana? Gitu. Begini yang namanya ninja itu kan misterius tuh. Sangat misterius. Di mana itu Gunung Iga tempat mereka berlatih. Sebetulnya dari mana ilmu-ilmunya dan sebagainya. Apa yang mereka pergunakan dan sebagainya. Ada hal-hal di balik itu yang mungkin tidak diketahui oleh dunia. Yang wajib diketahui adalah persenjataannya, bagaimana cara mereka ini bersembunyi dan sebagainya. Konon kabarnya Batman juga ninja ya. Oh iya, pernah ada filmnya. Ya, dilatih oleh ninja ya. Di gunung dataran tinggi. Batman apa itu? Naruto juga ninja kan? Naruto. Ya udah Hattori sekalian. So. American Ninja juga ada. Fenomenal. Iya. Harusnya itu yang kemarin itu lawannya Goku itu di Batman. Nah, jadi mereka itu adalah memang betul-betul sekte misterius dan memang dibayar oleh ini untuk Black Ops lah istilahnya. Black Ops. Untuk Black Operation itu dibayar oleh raja-raja zaman dulu. Jadi mereka memang punya beberapa teknologi. Bagaimana cara mengkamuflase, stealth camouflage begitu kan. Bagaimana memproyeksikan yang di depannya yang belakangnya ke depan dan sebagainya. Mereka sudah menyiapkan kalau di hutan-hutan itu semacam terpal-terpal yang sangat mirip dengan lingkungan sekitarnya. Makanya mereka sering tidak terlihat. Untuk kamuflase ya? Iya, untuk kamuflase. Kayak bunglon lah. Teknologi mereka canggih Kang ya berarti? Iya, ada yang canggih tapi makin kesini si canggihnya itu makin hilang. Akhirnya mereka menggunakan tiruan. Berupa gambar-gambar, berupa terpal yang sama warna dengan yang ada di dinding dan sebagainya. Jadi mereka tuh sudah menyiapkan dulu. Jadi sebelum mereka bergerak, mereka itu mensurvei dulu lawannya. Disurvei dulu. Jadi pergerakan mereka itu bisa sebulan atau 2 bulan. Oke. Dilihat dulu bagaimana. Seperti assassin sekarang lah. Pembunuh-pembunuh sekarang. Kayak Jason Bourne kali ya. Ya, jadi mereka sekarang. pelajari dulu bagaimana. Ya dulu kan menggunakan telik-telik sandi katanya tuh. Ya. Jadi orang-orang yang memang biasa memberikan informasi-informasi memata-matai dan sebagainya. Kebiasaan orang sasaran itu keluar jam berapa, suka kemana, makan di mana, Pola-polanya udah pelajari. pola-pola pengawalnya ada berapa, begitu kan. Nah terus kalau misal bisa dibunuh pakai racun saja gitu kan. Oke. Kalau bisa dibunuh mereka selalu ada orang yang kan dulu begini. Tiap raja itu selalu mencicipi makanan yang akan dimakannya. Oh, ada yang mencicipinya ya? Makanan atau minuman itu ada yang mencicipinya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ada yang seperti itu terpaksa menggunakan cara lain misalnya. Oke. Harus menggunakan cara yang tersembunyi-sembunyi. Misalnya ketika dia berjalan pura-pura tubrukan gitu. Kalau itu susah juga pakai cara terakhir, cara menyerang itu terakhir. Cara serangan mereka itu terakhir. Serangan langsung fisik gitu. Iya, kontak itu fisik terakhir, itu opsi terakhir ya. Itu opsi terakhir. Itu kenapa strateginya gitu Kang?
ya kan harus smooth dulu. Oh, gak ada smooth itu ya. Iya, Rahasia jadi ya. iya, jadi harus smooth. Tapi rata-rata mereka lawan-lawan juga punya ninja-ninja juga gitu loh. Oh gitu. Punya penasihat-penasihat, iya, punya penasihat juga. Jadi akhirnya seringnya jadi bentrok antar ninja, Mau jadi kontak fisik ya. yang kontak fisik. Akhirnya itu yang menjadi terkenal bahwa pembunuh-pembunuh yang itu tuh para pembunuh-pembunuh gelap itu yang namanya ninja. Oke. Padahal dulu mereka itu bukan itu. Mereka adalah orang-orang yang melatih fisik dan betul-betul mereka itu untuk membantu rakyat tadinya. Tadinya Tadinya, awalnya, iya. Wah, mulia sekali membantu Iya. rakyat dididik. Membantu dan sebagainya. Mereka itu gerilyawan hebat tadinya tuh. Mereka itu pro rakyat. Tapi begitu pimpinannya berubah, Ya. ya kebijakan juga berubah. Akhirnya yang mereka cari adalah materi. Iya, iya, iya. Akhirnya mereka berlatih untuk mendapatkan kekayaan itu. Jadi pengawal itu Kang tadi Kang ya. Iya, pengawal rahasia. Iya, pengawal rahasia. Pengawal rahasia. Jadi Menuruti atasannya iya. itu ya. Jadi gimana atasannya Iya. juga. beda dengan Ronin kan itu kan. Oh, iya. Samurai-samurai yang sudah tidak punya majikan. Iya. Nah, samurai itu punya majikan. Ya, Rurouni Kenshin gitu. Iya. Dulunya. Ya, nah itu akhirnya jadi Ronin kan. Itu Iya, tidak punya majikan lagi. Nah, ninja mah tidak perlu majikan, siapa aja yang bayar gitu kan. Oh, yang sekarang Kang ya. Yang sekarang Oke, oke. itu. Tapi sekarang gak tahu masih ada atau enggak, saya belum menyelidiki lagi. Tapi yang jelas pada masa itu mereka sering dipakai untuk menghilangkan lawan-lawan. Oke. Siapapun yang bayar lebih. Mhm. Tapi sebelum itu lagi mereka itu membantu rakyat Dulunya banget untuk ya. untuk Sebelum- menghabisi pengusaha-pengusaha yang lalim. Tapi sebelum itu lagi, Sebelum itu lagi. sebelum ada itu Kang? lagi, Gimana Kang? mereka itu bukan berasal dari Jepang. Oh. Kirain khas dari sana. asli. Bukan. Mereka tidak berasal dari sana. Bela diri di sana itu berasal dari daratan-daratan Cina. Oh, di Oke. Cina. Awalnya ya, sebelum. Iya, sebelumnya. Nah, sebelumnya lagi, Ah, sebelumnya lagi yang Ini berapa daratan-daratan fase, Cina. Kang? Iya, Panjang sekali ya sejarah. panjang. Yang awalnya mereka mengajarkan ilmu bela diri dan sebagainya itu adalah Ringgamana. Siapa itu Kang? Ringgamana itu seorang tokoh Lemurian dia yang mengajarkan berbagai macam ilmu silat dan sebagainya itu untuk membela diri. Sebetulnya yang diajarkan itu adalah bagaimana cara mengolah tubuh, kesehatan. Karena yang diajarkan itu bela diri pribadi. Bela diri pribadi. Pribadi. Maksudnya gimana tuh? Tiap gerakan pribadi itu berbeda-beda. Tiap gerakan Iya. pribadi. Tiap tubuh itu punya gerakan bela diri yang berbeda. Hmm. Jadi tidak ada seragamnya. Gak ada seragamnya. Tidak ada seragamnya. kelatihan ada penyeragaman gimana Kang itu? Itu yang sekarang. Oh, yang sekarang. Yang Kang, ya? sekarang. Yang kekinian. Yang kekinian. Hmm. Ya seperti di kita dilatihkan tuh seragam kan gerakannya dan sebagainya itu Ya. hanya dasar dan awal saja. Oh, dasar itu kasih pondasi Kang ya. Iya, fondasi-fondasi untuk melemaskan gerakan sebetulnya itu. Tapi nanti kita punya gerakan masing-masing. Dan itu khas, tidak bisa tidak bisa diakurkan dengan yang lain, nggak bisa. Nah, dulu Ringgamana ini yang mengajarkan bagaimana ilmu-ilmu silat itu mulai beredar. Dan kemudian sempat hilang, mulai muncul lagi setelah ada tokoh-tokoh yang mulai belajar sendiri gitu kan. Karena memang pada dasarnya ilmu silat itu harusnya dipelajari sendiri. Sendiri. Nah, begitu tokohnya itu mengajarkan pada orang lain nggak pada bisa, akhirnya mulai bikin gerakan-gerakan dasar. Oh. Misal pukulan harus begini, tendangan harus begitu. Ya itu gerakan khas si tokoh itu. Iya. Yang akhirnya diajarkan pada orang-orang lain. Ya, ya. Untuk memudahkan itu Untuk ya. memudahkan, tadinya untuk memudahkan. Tapi orang-orang lainnya itu malah jadi pada malas. Oke. Jadi akhirnya mengikuti gerakan-gerakan si tokoh itu saja. Ya, ya. Padahal bukan itu esensinya ya. Bukan itu Malas esensinya. ngolah diri kan. Iya. Maksudnya itu Kang ya. Itu hanya gerakan dasar untuk melemaskan badan. Ya, ya, ya. Nanti gerakan yang sesungguhnya itu adalah bawaan dari badan masing-masing. Begitu. Ya, ya. Itu bela diri. Kalau bela diri sendiri awalnya gimana Kang? Muncul dari apa ya? Buat jaga-jaga apa? Ya kan nama juga bela diri. Oh, bela diri ya. Bela diri. Kalau misalnya bela negara lain lagi. Oh iya, iya. Beli pistol we. Aduh. Jadi kan awalnya tuh Ringgamana, Cina, baru Jepang gitu Kang ya fasenya Kang. Enggak, kita dulu Lemurian kan itu. Oh iya pas awal tuh kan Dari masih awal tuh dari Lemuria. kita, dari Lemurian. Nah, dari sana mulai menyebar ke seluruh dunia gitu kan. Sampai di sana sejarah hilang. Jadi akhirnya saling mengklaim. Oh, oke. Saling mengklaim ya sudah. Jadi begini sekarang. Sebetulnya ini tuh bisa kita telusuri. Bisa kita telusuri karena sebetulnya DNA manusia itu mereka secara keturunan itu mereka. Mhm. Makanya ketika ada penelitian dari Stephen Oppenheimer Ya. bahwa ternyata DNA itu berasal dari kita.
Ya, secara fakta pun itu kita bisa menerima gitu loh. Karena berdasarkan artefak-artefak yang selama ini kita dapatkan, itu menunjukkan hal yang sama. Awalnya dari sini peradaban itu. Oke. So, sekarang ilmu silat, kapan munculnya? Nah, itu nggak ada catatan pasti. Nah itu dia. Tapi kenapa di sini jauh lebih tua? Kenapa di sini juga sudah ada pola-pola pembelaan diri dan sebagainya? Ya. Sudah ada sistem-sistem mekanisme untuk self defense, gitu kan? Itu semua sudah ada. Makanya kita yang harus menelusuri kalau kita mau berpikir. Makanya balik lagi ke berpikir tadi, kita mau tidak mau harus mempergunakan semua fasilitas yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta pada kita. Jangan hanya dimubazirkan begitu saja. Dalam semua aspek ya Kang? Dalam semua aspek. Akal itu bukan aksesoris. Dia itu berfungsinya sangat penting. Nah sekarang banyak orang yang menyuruh kita tidak mempergunakan akal. Malah bilang begini, akal manusia itu terbatas, sudah imani saja. Nanti dulu, tahu nggak batasan akal di mana? Kenapa kita tidak memaksimalkan akal yang ada di kita? Nah, kita wajib tidak mengikuti apa yang dipendapatkan seperti itu. Orang yang membatasi akal adalah orang-orang yang tidak mau eksistensinya terganggu. Karena perintah Sang Maha Pencipta adalah kita mempergunakan akal kita. Bukan hanya sekedar nurut pada doktrin-doktrin dan dogma-dogma. Makanya kenapa? Karena kita doktrin terus, kayaknya jadi seperti ini nih, umat jadi mundur. Tidak maju, mundur, senangnya itu berantem, senangnya itu berdebat, senangnya itu ngejelek-jelekin orang lain dan sebagainya. Jadi kurang produktif Kang ya? Sama sekali tidak produktif, bukan kurang produktif, tidak produktif. Terlalu halus bahasanya. Iya, tidak produktif, sama sekali tidak produktif. Kita harus akui itu. Tidak ada unsur produktivitas di sana. Tapi kenapa? Itu ditularkan oleh penceramah-penceramah, begitu kan. Nah, kita wajib tidak mengikuti itu. Kang, Ada lagi? Kalau yang bela diri Kang, kan kita dikasih dasarnya nih Kang, banyak gitu ya. Terus nanti untuk ngolah dirinya sendiri kita tahu panggilannya itu gimana Kang? Bahwa harus melakukan gerakan ini, kebutuhan itu taunya gimana Kang? Ada latihan lanjutan. Ada latihan lanjutannya. Berhitung juga harus dari 1. Ya, sekolah juga dari TK, SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Itu kalau sekolah, anak-anak saya nggak ada yang sekolah. Iya. Maksudnya ada tahapannya gitu lah ya. Ada tahapannya. Ada tahapannya. Mungkin kayak yang di Pelabuhan Ratu kita pernah diajarin juga Pak Kang. Iya Soal dulu, gelombang. iya Untuk soal gelombang itu membeda-bedakan tiap, ya masing-masing. beda-beda. Cuma itu masih gerakan-gerakan untuk mengikuti energi, bukan gerakan-gerakan bela dirinya itu sendiri. Karena itu nanti di tingkat selanjutnya. Nah, si ilmu bela diri justru sesungguhnya ilmu bela diri yang sesungguhnya adalah ilmu bela diri khas masing-masing. Tidak ada yang namanya karate, silat dan sebagainya, itu hanya penamaan-penamaan gitu. Tapi bela diri masing-masing itulah yang penting. Karena dia akan muncul sendiri dari dalam dirinya dan akan menyelesaikan dan tubuhnya. Bisa saja ilmu bela dirinya itu yang paling kuat ada ilmu lari cepat, kabur gitu tuh. Iya. Aspek yang sangat menonjol gitu ya, di badannya tuh yang bisa menyelamatkan. Tapi itu juga bela diri Kang ya? Itu bela Itu diri. bela diri juga Iya. kalau Tadi Twi. membela Iya. diri, ya benar. Kabur itu bela diri juga. Nggak semua orang bisa kabur loh itu. Iya. Karena biasanya orang gengsi untuk kabur gitu kan. Ya, tapi orang-orang yang katanya pengecut, katanya pengecut Katanya. ya. Padahal yang namanya pengecut itu dibudayakan. Dibudayakan. Dibudayakan pengecut itu biar orang itu tidak melakukan hal-hal yang nanti bakal berkepanjangan gitu. Ah, you pengecut gitu. Padahal dia berstrategi mundur dulu. Emang gue pengecut gitu kan. Mundur, ternyata di belakangnya itu mereka nyusun strategi. Nah, begitu orang yang itunya lengah, sasarannya lengah, dibunuh di jalan. Ngawahan gitu bahasa Iya, asingnya Kang iya, ya. iya. Oke. Justru itu yang berbahaya. Pakai Itu yang strategi, berbahaya. muslihat. Iya. Nah, yang begitu yang berbahaya. Tapi itu curang nggak Kang? Kan tadi pengecut. Iya. Kan? Iya, itu curang. Itu curang. Tapi justru yang berbahaya itu yang curang dan pengecut ini. Oh, Iya. Yang harus diwaspadai itu bukan orang yang berani. oh iya. Yang harus diwaspadai itu orang yang pengecut dan curang. Kalau yang berani pasti terang-terangan gitu. Pasti terang-terangan. Hmm. Terang-terangan, berdepan-depan. Kalau misal kalah, jantan gitu mengakui, Iya, aku kalah, aku akan berlatih lagi gitu kan. Jadi enak kita aja berlatih lagi gitu kan kita juga. Jadi jelas depan-depanan. Nah, yang berbahaya itu justru yang pengecut dan curang. Ada yang menganggap bahwa ninja-ninja ini pengecut dan curang gitu. Ya, karena bermuslihat. Iya, gitu ya. kata ninja mah berstrategi katanya. Hmm. Perang yang paling ini kan perang gerilya yang paling ditakuti itu. Betul. Gerilya begitu kan, hit and run seperti begitu kan. Iya. Itu yang paling ditakuti.
Makanya mereka paling susah kalau misalnya sudah masuk ke hutan, kecuali kalau hutannya dibakar. Wah, iya. Oke. Hutannya bakar semuanya gitu kan. Ya dulu di Vietnam dengan teknologi yang lebih rendah gitu kan. Iya. Melawan Amerika ya, negara Iya. adidaya itu frontal di hutan tapi Iya, dan itu di wilayah mereka. di wilayah mereka. Ternyata ya yang tidak diunggulkan ini yang menang gitu. Strategi Kang Ya, Lutfi ya. strategi bikin lubang-lubang gua-gua katanya. Iya, satu itu. Terus kedua, ini apa? Mereka mengenal medannya. Mereka mengenal medan. Iya, terus ketiga, Amerika itu kalau perang sendirian tanpa sekutu, eleh wae di mana-mana gitu kan. Oh iya benar juga ya. Iya. Ya nyerbu Timur Tengah itu. Kapan Amerika menang sendirian sok? Ada di film Kang. Iya. Ya itu mah yang menang bukan Amerika, itu mah Rambo itu. Pencitraan Kang itu. Bukan, itu mah komando itu mah. Iya, benar. Arnold Suasana Segar itu mah. Susah nyebut Schwarzenegger. Susah. Itu mah contoh baru. Contoh Kang ya. Oke. Saking susah nyebut Schwarzenegger, jadi saya nyebut Suasana Segar. Oke. Memang Amerika itu lagi apa biar nggak kelihatan kalahnya gitu kan, bikin hero-heronya Betul. gitu dan Pencitraan sebagainya. melalui film-film. Ya gimana aja caranya, tapi berhasil loh itu. Betul Kang. Itu Percaya. berhasil loh, Yang berhasil. nonton percaya. Iya. Nah, kalau di sini susah karena di sini kan kepulauan. Iya. Orang-orangnya juga sudah sudah sangat loyal, makanya satu-satunya jalan adalah dengan memecah belah. Nyambung ya sama Iya, yang di awal makanya tadi. kita ini sedang dialihkan perhatian kita itu Oke. dari soal soal separasi atau yang namanya Pemisahan itu. ingin memisahkan. Misal ada masalah Papua ingin merdeka, Aceh ingin merdeka dan sebagainya. Nah, ini kita jangan mau dialihkan perhatian, kita harus fokus ke sana. Oke. Jangan mau dialihkan oleh LGBT kayak gitu-gitu ya. Iya. Jangan mau dialihkan oleh hal-hal yang sebetulnya itu sih nggak penting. Oke. Produktif membangun Kang kita. Iya, Kang, itu ya. nggak produktif. Soal gosip-gosip yang nggak jelas gitu kan. Janganlah mau kita dialihkan perhatian semacam begitu. Kita fokus. Ada apa ini sebetulnya? Kenapa kemarin ada teroris di sana? Ternyata di balik itu ada A, B, C, D dan sebagainya. Oke. Nanti dibahasnya di sini, nggak di sini ya. Oh, siap. Iya. Kesempatan lain. Ya. Kesempatan lain. Kita langsung pertanyaan lain Kang ya. Ya. Siap. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Aprilia dari Salatiga, Jawa Tengah. Mohon dijelaskan tentang channeling. Bagi yang memiliki bakat channeling, langkah apa yang harus ditempuh? Dan mengapa mereka atau alien itu mengirim sinyal-sinyal ke para channeler? Nuhun, Kang Diki. Iya, begini ini soal channeling ya. Channeling itu apa mungkin ya? Mungkin penarungan banyak yang awam. Channeling itu menyamakan channel, menyamakan frekuensi Oke. dengan entitas-entitas yang lain. Entitas apa itu makhluk-makhluk hidup lah. ya? Oke. Yang lain itu bisa apa saja. Bisa jin, bisa kehidupan-kehidupan lain, atau bisa frekuensi, atau bisa gelombang, atau bisa hal-hal yang memang sebetulnya itu tidak pernah terfikirkan oleh kita sebelumnya. Nah, ketika kita terchannel dengan hal-hal semacam begitu, Ya, kepribadian kita juga akan ada sedikit terganggu. Bukan apa-apa, karena sudah ada intervensi dari luar ke dalam diri kita. Nah, makanya terus terang kalau Akang itu tidak menyarankan untuk channeling ini. Akang tidak menyarankan. Kalau mau jangan channeling, kalau mau lihat langsung gitu loh. Oke. Kalau mau kita berkomunikasinya secara langsung, jangan pakai channeling karena kadang-kadang channeling itu suka tidak objektif. Langsung aja ngobrol gitu loh. Temui dan ngobrol kalau bisa. Kan. Oke. Terganggu itu gimana Kang maksudnya tadi? Begini, karena kalau channeling itu kan menggunakan otak, Ya. menggunakan pikiran, menggunakan otak, menggunakan kelenjar pituitari yang harusnya itu berfungsi untuk mengatur kimia tubuh dan sebagainya. Ini malah dipergunakan untuk mencari frekuensi lain dan itu berat untuk otak. Oh, oke. Makanya ketika frekuensi itu mulai masuk dan Hmm. itu sangat berat, otak pun jadi terganggu. Makanya orang yang sering sekali melakukan itu biasanya suka ada gangguan Oh, oke. kalau tidak kuat. Iya, iya. Kecuali kalau kuat. Kalau kuat mah tidak ada masalah gitu kan. Kuat berarti akselerasi selnya itu harus lebih. Akselerasi sel mitokondrianya itu harus lebih dari Energinya lebih Kang ya. Iya. Baru cukup. Ya minimal 5%-an ke atas lah gitu lah. Nah, itu dia. Dari akselerasi sel mitokondria. Karena begini, ini soal mitokondria. Ya Kang, gimana Kang? Nah, soal mitokondria itu ternyata yang membatasi kemampuan manusia itu adalah bakteri yang namanya clade, bakteri purba.
Membran luar itu Kang ya? yang menyebabkan itu terjadinya membran luar. Oke. Karena mitokondria itu ada membran dalam, membran luar. Dan penyebab terjadinya membran luar itu yang membatasi sel mitokondria kita itu berakselerasi itu adalah bakteri. Bakterinya itu bakteri benar-benar purba itu. Yang kita namakan clad. Oke. Nah, saya pernah berdiskusi dengan salah seorang profesor, Ya, Kang. Profesor Dr. Sangkot Marzuki namanya. Beliau ahli mitokondria. Nah, itu itu sependapat dengan kita. Bagian mana ya Kang? Soal Sependapat. bakteri purba itu. Oh, ada bakteri purba Iya, itu jadi. iya. Kan kita beliau meneliti secara lab, beliau itu secara peralatan-peralatan yang mahal. Dan itu sama penelitian dengan kita. Semuanya sama. Jadi tidak ada bantahan-bantahan di sana. Iya. Karena apa yang kita katakan itu sesuai dengan penelitiannya. Ya, bahwa si clad itu menghambat energi kita Iya, Kang. iya. Oke, Jadi oke. di sana dikenalnya berdasarkan Profesor Sengkot itu bukan yang namanya bukan clad gitu, tapi bakteri purba saja. tadi Kang. Oke, Beda oke. istilah ya, Iya, tapi istilahnya. mengacu pada hal yang sama. Memang gitu. sama, bakteri purba. Clad Oke. juga kan bakteri purba. Tapi masalahnya apakah itu diimplankan atau diturunkan oleh Sang Maha Pencipta, beliau juga tidak bisa menjawab. Iya, iya, iya. Karena belum sampai ke sana penelitiannya. Nah, tentang rekayasa genetik dan sebagainya itu, belum sampai ke di mana kita membicarakan hal-hal ini jauh sebelum itu gitu loh. Nah itu jadi ketika tadi kita channeling Channeling Kang, betul. kita akan terkonek dengan makhluk-makhluk atau entitas-entitas yang di luar dari bisa dimensi kita atau memang dia di dimensi kita, tapi mereka punya energi yang jauh lebih kuat. Dan biasanya intervensi mereka pada tubuh kita itu akan berpengaruh sangat kuat pada otak terutama. Nah makanya untuk syarat-syarat channeling itu harus kuat dulu di akselerasi selnya. Jangan sampai nanti terjebak. Dan akhirnya kita ketagihan. Kalau ketagihan, iya channeling itu nagih. Oh, Karena kita merasa punya informasi-informasi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tapi validitasnya gimana? Nah itu dia. Dapat informasi. Itu dia. Dan yang ngirimnya siapa lagi dari pihak? Nah itu dia. Nah itu masalah. Makanya kalau misalnya kita mampu melihat segala sesuatu dengan baik dan benar, Ya. biasanya hasilnya karya nyatanya juga ada. Bukan hanya karya kata Oke, gitu kan. karya nyata Kang. Bukan Oke. cuma penglihatan saya begini-begini. Iya. Tapi diwujudkan gitu ya. Ya harus Apa ada yang dong dilihat gitu itu, kan. Iya. Ya kayak kita lah gitu kan, bikin apa gitu dari segala hal-hal yang kita lihat itu kita bikin sesuatu dong gitu kan. Jangan hanya sekedar omdo gitu kan. Kebanyakan kan semacam begitu. Hanya sekedar ya ini berdasarkan ini bakal begini. Nanti ya rubah dong kalau sudah tahu begitu. Iya, iya. Rubah dong, jangan sampai kejadian ini bencana, jangan sampai kejadian ini terjadi ini. Kalau sudah tahu, ya saya tidak ada kemampuan gitu. Kalau begitu, sudah jangan bilang, diam aja. Jangan bilang-bilang sesuatu yang membuat orang lain panik. Ya, ya. Senang banget lihat orang lain panik tuh. Hobi kayaknya ya. Atau mungkin pengen pembuktian mungkin kan bahwa omongannya itu benar gitu. Iya, Sehingga kalau kita mah tidak butuh itu. oh, Kalau kita mah tidak butuh pembuktian itu, yang kita butuhkan itu semuanya segala sesuatu berjalan dengan aman. Contohnya kenapa sekarang wajar-wajar gitu kan, normal-normal aja nih, nggak ada kejadian ini, nggak ada kejadian itu, karena panitia yang di belakangnya itu yang riweuh gitu kasar begitunya. Kita rubah gitu loh, karena Allah tidak akan merubah nasib kaum kalau tidak berusaha. Iya, iya. Kalau kita sudah bisa memprediksi dan melihat ini bakal kejadian, ya rubah dong biar nggak kejadian gitu loh. Iya. Dan diam-diam aja lah, nggak usah diumum-umum. Sepertinya nanti bakal ada global warming katanya, es mencair gitu. Iya. Oh, melihat ke masa depan. Iya, apa yang Anda lihat kulkas katanya. Kenapa kulkasnya rusak? Jadi es-esnya mencair. Terjadi global dalam kulkas. Ya, nanti antar manusia saling bertikai katanya. Ya memang tiba reto ya mah. Akan ada bencana alam. Ya bencana alam ya iyalah kalau ditebangin gini kan. Iya jelas. Nah gimana kita mau bisa mencegah itu kalau misalnya kita diam aja? Betul. Ya semacam begitu mah itu mah tidak perlu orang-orang channeler lah. Iya. Orang-orang itu bisa memprediksi. Baca berita juga bisa ya. Iya. Tahun ini akan ada musibah anu-anu Iya. tiap hari juga ada Iya. aja gitu kan. Ya makanya sering-sering dalam bentuk puisi atau prosa kan. Seperti dulu Nostradamus, Iya, Jayabaya. Katanya peramal tuh ya Nostradamus. Iya. Jadi mereka tuh clairvoyance atau lampung penglihatan. Jadi data-data mereka hari itu bisa dia olah sehingga menjadi sebuah data yang akan menjadi informasi yang valid dan akurat. Jadi mereka pengumpul data dan akhirnya mereka menjadi receiver.
Jadi beda channeling dengan channeler dan receiver. Iya, iya. Bahkan ada pengakuan dari Nikola Tesla juga bahwa aku adalah receiver. Jadi kalau channeling itu si manusia berusaha keluar, tapi kalau yang receiver ada ngasih itu inputan Kang. Iya, Dari luar input ke ada manusia input. itu, Kang, Inputnya itu bisa dari mana saja. Oh, oke. Tapi yang jelas ada satu hal yang kita bisa menginput banyak hal dan itu inputan itu objektif ketika kita sudah bisa bersatu dengan Sang Maha Pencipta yang ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita kan ada ruh ya. Ya. Ada ruh yang menggerakkan jantung, yang menggerakkan inilah segala sistem yang ada di tubuh. Bukan itu energi kan? Iya, itu energi, tapi apa yang menggerakkan energi gitu loh. Kita juga harus jelas. Energi, kita tahu energi yang menggerakkan gitu. Tapi masalahnya menggerakkan energi itu apa? Berarti ada unsur yang lebih dalam lagi gitu kan. Bukan hanya unsur sekedar quark atau pembawa forsa dan sebagainya. Ada yang lebih lagi Kang, ya. Apa itu yang membuat itu semua gitu loh. Berarti kan ada suatu zat yang tidak dikenal. Oke. Ada suatu zat yang benar-benar dia maha kuasa, maha adidaya, maha segalanya. Iya, iya. Dan kalau kita bisa memikirkan zat itu, akan terbantahlah ketuhanan zat itu. Iya. Itu juga ya. Dia sudah dikenal. Iya. Kalau kita sudah bisa memikirkan, berarti terbantah. Berarti itu bukan Sang Maha Pencipta. Nah, di sanalah akal kita batasannya. Ketika kita sudah memikirkan siapa itu. Nah, kalau misalnya kita masih membahas perintah-perintahnya dan logika-logikanya itu wajar. Karena itu memang di dalam batasan akal kita. Kalau misalnya itu sudah di luar batas akal kita, Sang Maha Pencipta yang maha mengetahui gitu ya. Sang Maha Mengetahui tidak akan memberikan perintah-perintah yang tidak akan kita kuat kok, gitu kan ya. Karena yang sangat mengetahui kita itu kan Sang Maha Pencipta, sudah bukan kita terukur sendiri. pasti Kang ya. Iya. Kenapa kita itu seolah-olah ini tidak kuat dan tidak mampu dan sebagainya? Salah siapa? Itu masalah kita yang memandang diri kita sendiri itu rendah. Meng-underestimate diri. Iya. Ini mungkin ada pertanyaan terkait ya, udah Iya. dijelaskan sebagian. Sampurasun Kang Diki, saya Ana dari Depok mau tanya pengertian raga, jiwa, dan ruh itu apa? Dan ketiganya tersebut berfungsi untuk apa? Jikalau manusia bermetamorfosa, apakah jiwanya tersebut ikut juga atau bagaimana Kang? Nuhun. Iya, masalahnya bermetamorfosa jadi apa? Jadi capung, Kupu-kupu kan. kan jadi bangkong. Tadinya berwudu gitu, kucak jadi bangkong. Atau jadi kukupu gitunya. Nah, tapi begini. Tubuh, jiwa dan ruh atau raga, jiwa dan ruh. Raga, jiwa, dan ruh. Nah, itu begini. apa katanya? Fungsinya untuk apa? Begini, raga itu kalau misalnya kita lihat komputer lah. Oke. Kita lihat komputer. Tubuh itu adalah casing dengan segala macam peralatan, mesin dan sebagainya. Tubuh adalah Casing. Oke, casing ya. Ada hardware-nya gitu kan, ada sound card-nya, ada yang namanya VGA card, mainboard-nya, ada layarnya dan sebagainya, ada keyboard, pokoknya lengkap lah, ada RAM-nya. Oke. Itu tubuh. Dan kemudian kalau ruh itu adalah listriknya. Listriknya. Sedangkan jiwa itu adalah software-nya. Jiwa software-nya. Iya. Jadi jiwa itu software-nya kalau di komputer tuh. Bagaimana kita bisa jalan, bagaimana kita bisa aktif, bagaimana kita menghidupkan segala sesuatu ini dan memerintahkan si mesin ini bekerja sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan. Itu software-nya. Nah, sedangkan ruh itu listriknya. Kalau tidak ada ruh, tidak ada listrik, ini komputer mana bisa jalan gitu kan. Oke. Sama tubuh juga seperti itu. Kalau tidak ada ruh, mana bisa jalan. Akal tidak bisa jalan, body tidak bisa jalan. Nah, kita butuh listrik atau butuh ruh ini gitu. Dan itu tidak diciptakan. Satu-satunya yang tidak diciptakan itu adalah ruh. Karena itu ditiupkan. Oke. Tidak diciptakan ya. Tidak diciptakan, itu ditiupkan kan? Ditiupkan ke dalam casing tadi Iya, ke dalam raga. ya, kutiupkan ruhku kata Allah kan. Iya. Kutiupkan ruhku. Bagian dari Allah itu Kang ya. Iya. Situ. Oke. Nah, kenapa kita tidak bisa bersatu dengan Sang Maha Pencipta padahal Sang Maha Pencipta itu sudah ada di dalam tubuh kita? Karena kita tidak pernah melatih diri kita untuk bersatu dengan Sang Maha Pencipta. Selama ini yang kita lakukan adalah ritual tanpa spiritual. Nol besar dulu kan kita pernah dibahasakan. Nol besar begitu kan. Ritual tanpa spiritual adalah nol besar. Jadi selama ini yang kita lakukan ini apa gitu loh.
selama ini ritual-ritual yang selama ini kita lakukan itu ternyata tidak membawa kemajuan bagi kita sendiri. Malah banyak untung rugi pada Sang Maha Pencipta. Banyak ini dan itu, banyak syarat dan sebagainya, tidak diikutin, malah ngambek kayak gitu-gitu dan sebagainya. Antara doa dengan memerintah itu sangat tipis. Ya Allah, ini. Ini aneh ini. Ketika Allah menyuruh kita bersabar gitu kan. Ya. Wasta'inu bisabri wasolah kata firman Allah tuh. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Terus kita tuh memerintahkan lagi pada Allah, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar gitu. Padahal Allah udah nyuruh. Udah duluan Kang ya. Cik atulah gitu Iya. kan. Aku menyuruhmu untuk bersabar. Dan Kamu sholat nyuruh aku sebagai lagi penolong. buat Iya. sabar. Ya kayak gini aja. Kang Lutfi cik pangnyandakeun itu nanti kopi. Ya. Kang, punten Kang, bantu abdi ngarah tiasa nyanda kopi eta. Jadi kudu digendong gitu loh teh. Dibawa kopina, gendong di kadi, bikin ka, Akan. ya dikasih ke saya gitu kan aneh gitu kan. Betul. Jadi ini banyak logika-logika yang terbalik dan sengaja itu disebarkan di masyarakat agar masyarakat itu menjadi Seolah-olah itu Turun. hal yang benar gitu ya. iya jadi turun dan itu memang rekayasa. Itu memang direkayasa. Makanya lihat, ini ditularkan, terus ditularkan, sehingga kita menjadi orang-orang yang gampang diatur. Itu yang mereka mau. Kalau gampang diatur, gampang kan ada kalau misalnya ada kepentingan. Kepentingan kelompok tadi Kang ya. Iya. Oh iya. Iya, ujung-ujungnya mah ke sana lagi lah. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nah, dikasih nomor telepon dulu Kang ya, biar. Iya. Nomor SMS. Oh ya, astagfirullah, saya salah. Tadi ada telepon, jadi maksudnya panarungan nih, jangan telepon itu maksudnya. SMS aja ya, SMS aja ke 0878 2567 7919. 0878 2567 7919. Namanya siapa, panarunga, dari mana, kota asalnya, tolong ditulis. Sekali lagi nih, 0878 2567 7919. By the way, yang tadi Kang tentang jiwa itu gimana? Jiwa itu software. Oke, nah itu gimana? Nah, software itu hubungannya dengan akal. Jadi itu mah Jiwa, diperoleh akal, ya. ketika manusia mulai hidup di dunia, Ya, sudah mulai diajarkan kan itu melalui proses belajar. mulai proses belajar Iya. ya, penanaman. Nah, proses-proses belajar itu, nah akal itu juga yang nanti akan bersatu dengan Sang Maha Pencipta dan akan kita berusaha hidup ini dibimbing oleh Sang Maha Pencipta gitu loh. Oke. Itu bisa langsung loh kita dibimbing oleh Sang Maha Pencipta. Jangan memandang rendah diri. Jangan merasa rendah diri. Setiap manusia itu Kang bisa Setiap langsung. manusia itu bisa langsung dibimbing oleh Sang Maha Pencipta asal manusia itu membiarkan Sang Maha Pencipta membimbing dirinya. Nggak harus mengikuti komunitas tertentu atau tokoh tertentu. Ya sekarang begini, mengikuti komunitas tertentu atau tokoh tertentu maju nggak hidupnya? Ya gampang, lihat aja Indikatornya itu ya. Iya. Dia merasa Evaluasi diri. iya, merasa tenang nggak? Apa yang dia bisa lakukan untuk umat? Hmm. Apa yang dia bisa lakukan untuk planet bumi? Apa yang dia bisa perbuat ketika umat begini? Apa yang dia perbuat ketika umat begitu? Misalnya, ketika umat butuh pupuk, apa yang dia lakukan? Ya. Dia tidak melakukan apapun selain menyuruh orang-orang yang butuh pupuk itu bersabar. Padahal yang dibutuhkan itu bukan khutbah untuk bersabar itu. Yang dibutuhkan itu adalah bagaimana solusinya. Iya, butuh solusi dikasih ayat Kang ya. Iya. Nah, akhirnya kalau kita Ya. ketika umat butuh yang namanya pupuk, kita training mereka untuk bikin pupuk gitu loh. Training ya, bukan dikasih ya. Bukan dikasih di pupuknya. training untuk membuat pupuk sendiri, gitu kan. Kalau nggak salah udah berapa kali ya kita training? 2 kali ya. Oh, lebih dari Lebih- yang akan sering langsung ya? sih ya. Kalau yang saya langsung Iya, Dua tapi ya. murid-murid juga banyak yang Oh, iya, meneruskan itu Nah. di berbagai kota. itu secara sporadis harus diajarkan para petani itu agar mereka tuh bisa membuat pupuk sendiri, Iya, mandiri, jangan Kang, ya? tergantung. Iya, mandiri. Nah, kemudian ketika masyarakat itu butuh energi gitu kan. Iya. Nah, apa yang kita lakukan gitu kan? Iya. Bukan hanya berdoa semoga ini lekas lewat gitu, enggak. Masyarakat banyak yang sakit gitu ya. Iya. Nah, solusinya gimana? Solusinya seperti apa? Ketika butuh energi kita bikin dong energi-energi alternatif gitu kan. Hmm. Kita bikin bahan bakar dari air, kita bikin baterai dari thorium dan sebagainya. Iya. Dan itu sudah jadi, tapi apa yang terjadi gitu kan? Tidak semua orang bisa menerima. Karena banyak sekali kepentingan-kepentingan yang akan terganggu oleh ini. Tapi kita tidak peduli, kita jalan terus, kita menurut ke Allahnya. Bukan nurut ke sasaha, kita tidak Iya, peduli mereka mau ngapain gitu. Sesama manusia gitu. Iya, sesama manusia kudu nurut kamarnya gitu. Iya. Kan Tuhan kita mah Allah gitu Iya, kan. jadi berbelok malah takut sama manusia. Iya. Kalau Kalau misalnya kita lebih takut pada manusia,
Tuhan yang gantikan. Ganti aja udah. Udah. Nanti mah kita tidak bisa berbohong nanti mah. Oke. Selama kita lebih nurut pada Allah, kita tidak perlu takut apapun. Kita jalan saja. Ya. Kebanyakan kita lebih takut pada omongan orang. Gitu kan? Kalau begitu ganti aja Tuhannya. Kalau takut sama omongan orang mah, ganti aja Tuhannya omongan orang. Orang lain gitunya. Ya. Nah, terus ketika masyarakat butuh yang namanya ini sakit, pengobatan dan sebagainya, kita bantu mereka gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Action. Ya. Nah, jadi banyak sekali kelompok-kelompok yang ketika ini ada satu kelompok yang sekarang itu difitnah. Nah, itu kan pernah saya ajarkan pupuk pada kelompok itu. Gak perlu saya sebut namanya di sini. Saya ajarkan pupuk pada kelompok itu, dan ketika kelompok itu saya sarankan untuk langsung ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok daerah, dan mereka action di sana, itu langsung. Tidak ada pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, langsung jalan mereka. Dijalankan ya. Langsung dijalankan. Karena memang itu adalah ormas kok, bukan organisasi keagamaan gitu loh. Iya. Di sana ada berbagai macam agama, di sana ada gitu kan. Oke. Langsung mereka action. Karena tujuan mereka itu karena Sang Maha Pencipta. Jadi bukan karena yang lain-lain. Mereka ingin membangun daerah-daerah terpencil. Nah, begitu mereka membangun daerah terpencil, rakyat di sana mencintai mereka. Nah, orang yang berkepentingan di sana mulai terganggu gitu loh. Pundi Lex Luthor gitu. Iya. Pundi-pundi uang terganggu gitu Kang ya. Iya, makanya mereka diserang oleh orang luar dan diakukan itu adalah penduduk gitu loh. Pada orang dari luar yang menyerang kampungnya itu. Diakukan bahwa itulah penduduk. Nah, makanya hal-hal semacam begini, apabila kita mempergunakan akal, kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena dari sanalah, dari akal inilah, dari jiwa inilah yang di dalamnya ada akal, kita bisa lebih banyak untuk melihat segala sesuatu secara objektif. Jangan sampai kita hanya sekedar subjektif dan hanya mengandalkan emosi dan percaya begitu saja pada media massa. Jangan ya. Ke media massa, ke komunitas, Jangan. ke tokoh gitu. Ada kepentingan juga Kang ya soalnya. Iya, jangan percaya begitu saja pada media massa. Coba teliti lagi. Tabayun, klarifikasi, konfirmasi. Coba lihat sendiri bagaimana kejadian sebenarnya. Iya. Jangan langsung percaya, karena itu bisa saja dibentukkan opini. Betul. Apakah medianya turun langsung ke lapangan? Apa dapat info dari mana itu? Nah, juga media turun langsung ke lapangan itu bisa dipelintir aja kan beritanya. Betul. Yang turun aja bisa. Oh iya, bisa dipelintir dengan memotong-motong, memilah-milah berita-berita yang hendak mereka munculkan. Iya. Tapi dari nama juga udah kelihatan ya, harus konfirmasi. Media masa? Ya nggak sih? Iya. Tanda tanya Kang itu Kang ya. Benar. Nah, makanya di sini kita harus waspada, harus hati-hati. Jadi apapun yang kita hal-hal yang kita bicarakan ini pun itu harus dikonfirmasi juga. Karena saya juga tidak berani saya itu benar di hadapan Allah kan, tidak ada jaminan. Iya. Tidak ada jaminan saya itu benar di hadapan Allah. Apalagi orang-orang lain gitu kan. Siapapun tidak ada jaminan benar. Jadi silakan masing-masing menggunakan akal secara maksimal. Iya. Teliti sendiri itu Kang ya. Karena yang nanti ditanyakan masing-masing. Iya. Saya tidak ada jaminan, kalian tidak ada jaminan, siapapun tidak ada jaminan gitu kan. Jangan merasa paling benar sendiri. Tolong klarifikasi lagi apa yang saya katakan ini. Tolong periksa lagi gitu loh. Ini makan pengalaman saya yang diomongin. Iya. Nah, ini pengalaman-pengalaman saya yang diomongkan, pengalaman saya ini dan sebagainya. Tapi tolong konfirmasi lagi, klarifikasi lagi. Coba di masyarakat seperti apa dan bagaimana. Kalau misalnya itu benar, ya itulah kenyataannya gitu kan. Siap. Kalau itu salah, memang Akang yang salah gitu kan. Iya. Selesai. Pertanyaan selanjutnya Kang, ini Kang. Kan sudah selesai tadi. Ya gimana? Samprazan. Itu tuh perasaan. Oke, ya udah, benar serius nih. Ada pertanyaan. Samprazan, satu. Ada dua pertanyaan nih. Apa tujuan utama dari siaran Kang Diki ini? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara yang efektif untuk membuat Indonesia dan dunia menjadi makmur? Dari Dedi di Jakarta. Iya. Apa tujuannya ya? Ngapain sih Kang Diki? Gitu ya? Ya apa coba sok tujuannya? Kan kalian yang minta siaran. Bukan saya yang mau siaran kan? Iya. Ini karena desakan dari orang-orang yang ingin dengar suara saya. Waduh. Saing teh. Enggak begini. Bentar lagi nyanyi Kang nih Kang. Ya, kita kan diskusi ya. Kita kan berbagi pengalaman. Ini pengalaman saya. Oke. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saya selama ini gitu loh. Bukan berarti saya ini paling benar. Ya.
Bukan berarti saya ini paling lempeng. Bukan berarti saya ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling benar sejagat, enggak. Jadi inilah pengalaman saya. Dan saya akan berbagi pengalaman-pengalaman saya dan pemahaman saya selama ini. Itu saja. Iya. Tapi tolong pergunakan akal Anda semua gitu, agar mengklarifikasi apa yang saya katakan ini. Saya tidak pernah mengklaim bahwa saya ini benar, paling benar, enggak. Tolong klarifikasi lagi apa yang saya katakan ini. Tetap ya, garis bawah pergunakan akal gitu. Pergunakan akal. Jadi jangan ngedengerin terus cuma sekedar ngikut aja. Iya, justru itu. Terus salah lagi ntar disampaikan ke orang lain. Jadi fitnah gitu kan. Nah, jadi tolong klarifikasi lagi, coba lihat lagi, coba pergunakan lagi apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita gitu loh, berupa akal. Jadi apapun yang saya katakan itu tolong cerna lagi gitu. Tolong pergunakan akalnya untuk mencerna dengan baik dan benar sehingga apa yang saya katakan ini bisa diterima. Kalau tidak bisa diterima tidak ada masalah. Yep. Karena tidak ada paksaan. Tidak paksaan, Kang. Ini kan pendapat saya. Ya, gak ada paksaan ya, panarungan harus percaya gitu. Tidak ada paksaan. Bahas di sini. Tidak ada paksaan. Namanya matiin sekarang juga gak apa-apa ya. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan lah. Karena inilah pemahaman dan pemikiran saya berdasarkan pengalaman saya selama ini gitu. Ya. Dan kalau misalnya sama dan sependapat, silahkan itu dipakai. Tidak ada hak paten di sini mah. Oke. Misalnya moto atau istilah saya mau dipakai, mau diaku sendiri juga silahkan gitu kan. Misal pemikiran-pemikiran saya nanti mau dijiplak lalu kemudian diaku itulah pemikiran saya sendiri, silahkan. Tidak ada masalah. Jadi silahkan sebarkan ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang luar biasa ini pemahaman-pemahaman ini menyebarnya luar biasa. Makanya banyak kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi yang berdiskusi di sini. Datang ke sini diskusi sama Akang gitu ya. Berdiskusi ya. Datang dari jauh gitu. Datang dari jauh karena pemahaman yang sama. Ya. Dan ternyata orang yang berpemahaman yang sama ini waduh luar biasa. Sudah memasuki puluhan juta sekarang. Dan terus bertambah. Oke. Kesadaran masyarakat itu sudah sangat luar biasa. Ya. Saya memang tidak pakai survei. Ya. Tapi kita tahulah dari kondisi sekarang. Meskipun itu nanti dikatakan ini bukan dari Kang Diki, tidak ada masalah gitu. Silahkan diakui sendiri. Yang penting kesadarannya itu menyebar gitu loh. Gerakan kesadaran Kang ya. Iya, gerakan kesadaran itu menyebar. Terus nanti pertanyaan keduanya, gimana buat Indonesia atau bahkan dunia itu menjadi makmur Kang? sebetulnya begini ya, memakmurkan sebuah planet itu ketika manusia sudah bisa bekerja sama. Ingat ya, ketika kita itu disuruh menjadi khalifah fil ard itu masing-masing loh, bukan kelompok. Jadi pemimpin, jadi wakil sang Maha Pencipta di muka bumi itu adalah masing-masing individu loh. Semua Kang ya. Dan Iya. masing-masing gitu ya. Berarti yang kita butuhkan ini bukan saling menguasai, tapi saling bekerja sama. Ya kan? Ya. Sekali lagi, Sekali lagi Kang. ketika kita diperintahkan oleh Sang Maha Pencipta sebagai khalifah fil ard itu, apakah itu perintah untuk Adam saja? Atau perintah pada satu kelompok saja? Atau perintah pada masing-masing manusia? Itu perintah untuk masing-masing manusia loh. Oke. Sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi, sebagai wakil Sang Maha Pencipta untuk memakmurkan planet bumi, dan itu setiap individu itu adalah pemimpin. Oke. Berarti yang dibutuhkan itu adalah kerjasama, bukan saling menguasai. Bukan Begitu saling kan? menguasai, ya. Bukan saling menguasai, kerjasama. Bagaimana kita bekerja sama dengan kemampuan dan ciri khas kita masing-masing. Ya. Misalnya, dia punya apa, kita tidak punya itu. Ayo kerjasama. Dia punya keahlian apa? Saya punya keahlian ini. Ayo kerjasama. Karena sesuatu itu tidak akan pernah bisa dibangun oleh satu jenis bahan. Oke. Contohnya, kita bikin bangunan nggak mungkin dibikin hanya dengan bata saja ya. Ya, dengan bata aja. Iya, harus Ditumpuk. ada semennya, harus ada pasirnya, harus ada yang namanya besinya kan untuk Iya. ini. Batu buat pondasi, batu Iya, kaki, belum kayu genting. buat kusen-kusen, genteng dan sebagainya. Kalau misalnya pakai genteng, Ya. atau misalnya apapun lah itu, tidak mungkin dibentuk oleh satu unsur. Berarti tugas manusia di planet bumi ini adalah untuk bekerja sama, untuk gotong royong, bukan untuk saling menguasai. Bayangkan kalau misalnya kita semua sudah bekerja sama, Oke. tidak perlu lagi negara. Karena bisa makmur itu kami masing-masing Kang ya. Kan yang soalnya. harus dimakmurkan itu planet bumi Iya. ya, khalifah fil ard.
Tidak menggantungkan ke orang Iya. lain Kang tadi Kang ya. Bumi, planet bumi. Tidak ada sekat. Sekat betul. Tidak ada negara, semua saling menghormati, semua makmur. Aman, tenang, tentram, tidak ada peperangan. Ya. Tapi kan perang itu proyek ya. Dapat uang Kang. Iya, Pasti bagi di sana. sebagian orang itu jualan senjata dan mereka dapat proyek. Dan itu luar biasa loh, keuntungan dari perang itu. Iya. Itu perang itu pasti dibuat terus. Pasti ya. Pasti ada dibuat aja. terus. Jadi Kan ada yang mengeruk keuntungan. Ada, di balik ada. kekacauan. Ada adegan runnernya. Ada gunrunner, orang-orang penyelundup senjata juga itu luar biasa itu di belakang itu. Misalnya ada Yuri Orlov dan sebagainya gitu. Atau misalnya ini orang-orang penyelundup yang sangat sudah terkenal gitu kan. Nah, mereka itu luar biasa tuh bergeraknya. Tentang tadi kerjasama kolaborasi Kang, cuma Mhm. ada saya gemes Kang di mana-mana lembaga pendidikan tuh sering masih ada kompetisi atau lomba debat gitu. Dalihnya itu untuk mengasah logika, pola berpikir dan sebagainya. Walaupun kalau kata saya masih ada cara lain sih. Itu gimana Kang? Ya begini, itu memang diimplankan, dimasukkan ke kita biar kita tuh berantem terus, biar kita ngotot bukan ngotak. Oke. Jadi menurut saya lomba debat itu adalah lomba ngotot. Lomba ngotot. Iya, pengotot-ngotot kan, bukan pemikir-mikir kan. Yang paling ngotot dialah yang menang. Walaupun konon katanya ada bukti-bukti pendukung gitu ya. Ya ikut debat ya, ini Iya, debatnya iya, lomba debat ya. Iya, debat. Kan itu lomba debat. Hmm. Lomba debat mah gimana aja ngototnya, sengotot apapun. Iya, iya. Kalau misalnya beda dengan persidangan, Hmm. bukti pendukungnya apa? Itu lain lagi. Kalau itu mah bukan debat. Itu mah ini sidang. Sidang. Beda. Beda ya? Beda. Hal yang berbeda. Beda. Yang debat itu saat nggak ada bukti Kang itu Kang ya? Nggak ada Mungkin ya. fakta, Fakta. Ya lomba debat itu ya ngotot-ngototan aja. Ngotot-ngotot gitu. aja Kang ya. Yang terngotot dia yang menang. Oke. Nah kalau sidang, nah itu proofnya apa, evidence-nya apa gitu kan, buktinya apa gitu kan, faktanya bagaimana. Nah terus kalau misalnya pemaparan itu harus ada yang namanya bukti-bukti juga gitu kan, Oke. fakta, bukti, saksi dan sebagainya. Makanya di sidang itu satu saksi ya bukan saksi, Iya, harus ada lebih dari satu. betul. Tapi ada juga kalau misalnya saksi-saksi kesaksian itu berupa rekaman dan itu bisa aja. Tapi sekarang yang namanya rekaman bisa direkayasa. Hah? Menggunakan Adobe After Effects. Oke. Belum nyoba tuh. Oh bisa rekayasa Kang Lutfi ya? Ada itu yang bikin lagu-lagu dari percakapan orang di TV. Ya itu mah kreativitas ya. Ini mah buat ini suara mah- sendiri Kang ini Kang. Ini mah begini, misalnya begini. Pernah lihat ini yang teleport yang dari CCTV tiba-tiba menghilang tek sana Oke, gitu. di jalan raya itu Kang ya? Yang di jalan Iya, raya iya. itu kan After Effects. Oke. Yang heboh, wah katanya diselamatkan malaikat Iya. atau apa. Nah terus pernah lihat yang namanya ini wajah orang bisa dipindah-pindah kan? Hmm. Iya. Iya, itu Keluarga kan pakai mukanya Photoshop sama juga ya? bisa gitu Oke. kan. Ya kayak gitu-gitu. Sekarang banyak software-software yang bisa untuk merekayasa sesuatu gitu dan itu betul-betul halus dan mulus gitulah jadinya. Ya. Ya seolah beneran. Terus lihat tuh film-film yang sekarang yang canggih-canggih. Special effect. Special effect. Seolah-olah nyata ya. Orang yang aki-aki bisa jadi muda lagi kan. Hmm. Itu dan special effect itu. Dan itu mahal, tapi bisa. Bisa. Nah makanya sekarang mungkin untuk data kayak misal bukti-bukti berupa video itu sekarang sudah sulit diterima. Mungkin butuh bantuan Roy Sukro. Harus diverifikasi ya sama pakar. Iya memang Kalau dia, matematika. dia ahli ya. Katanya kan. Saya belum tabayun kan. Coba tabayun dulu. Saya belum tabayun. Tabayun dulu. Nah baru kita bisa itu memberikan pendapat. Iya. Sebaiknya kita bertabayun dulu. Oke. Nah jadi begini. Apalagi kalau nyebut nama ya. Iya. Jangan nyebut nama lah. Enggak. Tadi Akang Yuri Orlov cina itu. Saya bukan nama asli Kang tadi. Nah itu mah fiktif tokohnya. Fiktif. Gitu kan. Ini juga tukang fiktif. Fiktif tadi. Suuk di jeronya Sukro. Ya, itu kan. Nah tadi Aerok Sukro. Iya, Sukro. Kita langsung Kang. Pertanyaan selanjutnya ya Iya. Kang. Non itu. Oh ada hadiah. Ada hadiah. Terima kasih yang sudah memberikan saya hadiah ulang tahun. Iya. Panodonga mau ngirim hadiah boleh. Oh boleh. Tapi. Oke. Ya Ini ada pertanyaan selanjutnya. Punten Bab, saya Wahyu dari Bekasi. Dari manakah asal-usul penyakit kanker? Apakah ada hubungannya dengan vaksin? Apakah zaman dahulu sudah ada penyakit seperti kanker, AIDS, flu babi, flu burung? Nuhun. Ya begini ya.
Yang namanya virus itu tidak akan bermutasi selama jutaan tahun sebetulnya. Hmm. Kecuali dimutasikan. Dimutasikan menjadi senjata-senjata biologis dan sebagainya itu bisa. Oke. Bisa. Jadi kanker, tumor nih, dan asal sebagainya mulanya. itu kan akibat pola hidup tuh. Kerusakan di sistem. Jadi seharusnya sesuatu yang bisa digunakan untuk meregenerasi sel ini tidak terkontrol. Dia meregenerasi terus itu. Oke. Secara rapidly. Jadi kanker, jadi tumor dan sebagainya. Nah pertanyaannya apakah zaman dulu itu ada penyakit semacam begini? Jauh-jauh sebelum itu tidak ada. Sekarang saja mulai ke kinian lah. Seperti kan penyakit itu bisa direkayasa sekarang. Oke. Jadi bukan itu pakai efek itu Kang? Bukan, itu mah rekayasa genetik. Oh, beda Ya, Kang ya. rekayasa genetik. Siap. Jadi seperti H5N1, H2S4 gitu, H1N1 dan sebagainya itu rekayasa genetik. Terus HIV gitu kan. Itu semuanya rekayasa. Jadi itu sebetulnya tadinya dimaksudkan untuk senjata biologis. Tapi sekarang outbreak, sekarang sana sini menyebar tidak karuan. Tadinya mereka keluarin virus itu lalu mereka bikin vaksin gitu loh. Jualan ya mungkin. Iya, akhirnya ujung-ujungnya seperti itu. Makanya kenapa kok ada virusnya tiba-tiba muncul, kalau misalnya itu secara alami, itu mungkin penelitiannya tentang vaksin itu lama sekali gitu. Yeah. Nah, justru saya tuh curiga, dan ini sebetulnya sudah menjadi rahasia umum ya. Yeah. Karena ya kalau misalnya Anda buka internet lah, di sana juga memang ada berita hoax, ada berita yang benar. Itu banyak sekali pendapat-pendapat semacam begitu, tapi rata-rata menggunakan nama samaran. Karena mereka juga ingin keamanannya itu terjamin. Okay. Saya yakin ini tuh bukan masalah penyakit-penyakit terbentuk secara alami. Karena untuk merekayasa genetik mikroba itu sangat mudah. Mudah Kang. Mudah sekali. Misalnya kita merekayasa genetik virus misalnya. Gitu Oke. kan. Satu jenis virus bisa kita rubah menjadi jenis virus yang lain. Contohnya, kalau misalnya kita ingin memusnahkan sebuah bangsa, itu kan mereka punya DNA yang berbeda tuh. Ya. Misalnya bangsa ini kita gitu kan. DNA bangsa kita itu punya ciri khas sendiri. Kita bisa kembangkan virus yang akan menyerang si ciri khas itu. Oh. Target yang sama ya. Iya, Pola iya. yang sama. Dia Bisa. bakal nyari yang itu DNA itu Iya, aja Kang. iya. Oh. Yang lain mah nggak akan diserang. Wih. Itu pernah ada kan kayak gitu. gampang dibuat itu. Oh, gampang. Gampang dibuat. Syadis itu. Bisa. Karena tiap DNA itu punya ciri khas. Punya pattern sendiri, punya pola sendiri. Nah, pola itu bisa direkayasa, ya bisa dicocokkan dengan virus-virus tertentu setelah virusnya tersebut kita rekayasa genetik. Biasanya di keturunan ketiga dia sudah bisa kita panen gitu. Kita panen Kang. Iya. Oke. Tidak perlu cari vaksin atau bikin vaksin karena begitu di luar itu sudah berubah. Udah berubah ya. Udah berubah. Tapi kalau misalnya nanti dari virus itu berubah lagi, bermutasi lagi jadi yang lain, kemudian menyerang ke semuanya, ya sudah, semuanya bisa kena. Tapi kejam ya, nggak pandang korbannya. Ya makanya Tua, muda, penyakit-penyakit ini tidak membunuh, tapi mengganggu, lalu keluarkan obatnya gitu. Seperti virus komputer lah, Iya, iya. sama. Cuma menyembunyikan file gitu ya, nggak sampai menghilangkan. Bisa dihilangkan, bisa disembunyikan juga sih. Iya, iya. Nah tinggal kalau hilangkan di delete atau bisanya pakai self destruction, hancur semuanya kan itu dari virus itu. Nah itu bisa, itu dari virus komputer gitu kan. Dan ada vaksinnya juga kan, Iya, iya. berbagai macam merek kan Antivirusnya. vaksinnya itu, antivirus itu. Nah tinggal bagaimana kita tidak akan mengembangkan virus itu. Oh, iya. Meskipun kita bisa Bisa, gitu kan. Kang, ya. Bisa dan mudah. Kita bagian ngobatin aja Kang ya. Nah kita mah ngobatin aja. Iya, produktif. Karena sekali lagi yang namanya virus itu dia tidak akan bermutasi tanpa ini, secara alami itu lama bermutasinya. Kecuali kalau kita mutasikan, jadi virus-virus mutan yang menyerang sesuatu misalnya. Atau bisa saja kita mengkambing hitamkan demam berdarah gitu kan, pada nyamuk. Si nyamuk itu ya, Bukan belang-belang. kambing hitam, berarti nyamuk Nyamuk hitam. Iya, Hitam nyamuk kan. hitam. Iya. Nyamuk-nyamuk nakal Kang. Iya. Nakal ya. Nakal. Strap dulu, strap. Oh, jadi bahasa Belanda di strap artinya. Strap. Itu bahasa Belanda itu masih dipakai tapi kayaknya di strap. Strap. Soalnya Perboden, strap, ya. perboden Kang ya. Verboden. Iya, Tidak forbidden. Forbidden. Verboden. Nah jadi kita bisa mengembangkan itu semua. Yang jelas kita tidak akan
memanfaatkan pengetahuan kita untuk membuat senjata-senjata yang pemusnah massal semacam begitu meskipun bisa begitu kan. Itu tidak sulit sebetulnya. Tinggal bagaimana merekayasa genetik dan karena yang namanya virus itu sangat rentan untuk berubah. Sangat rentan untuk bermutasi kalau misalnya kita tahu caranya. Dengan menggunakan hormonal-hormonal tertentu mereka akan berubah. Dan beradiasi dengan cahaya tertentu mereka juga berubah, begitu kan. Nah, tinggal bagaimana kita mengembangkannya. Tapi yang jelas saya tidak akan mengembangkan virus pembunuh massal. Nggak akan. Justru bagaimana cara mengembangkan virus yang bisa mengobati secara massal gitu kan. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Oke. Siap. Seperti kita merekayasa genetik mikroba untuk tadi hara tanah. Hara tanah Kang ya. Untuk keperluan Pupuk, tanah, ya dan sebagainya. Itu nanti kita rekayasa genetik. Makanya mikrobanya dinamakan DZA kan. Singkatan dari nama saya Diki Zainal Arifin. Kan penemu berhak memberi nama. Ya ada lagi pertanyaan. Ada Kang, silakan Kang Lutfi. Oke. Berikutnya dari Kang Fahmi di Pamulang. Iya. Kang Diki yang terhormat. Dalam Mushaf Utsman Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 tentang khalifah. Tadi Akang menyebutkan tugas khalifah adalah per person. Bagaimana cara kita menemukan atau mengenal tugas kekhalifahan masing-masing kita? Karena pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Sang Maha Pencipta. Sementara umur makin bertambah dalam kurung tua. Jatah hidup di dunia makin sedikit. Nuhun Kang untuk penjelasan dan pencerahannya. Wassalam. Mungkin umurnya tidak menua ya. Karena keburu mati ketabrak. Nggak sempat tua gitu ya. Atau ketinggang meteor gitu. Keburu maut. Keburu mati nggak sempat tua. Nah makanya satu-satunya jalan adalah bagaimana kita membiarkan Sang Maha Pencipta membimbing kita secara langsung. Karena kita seringkali dibiarkan dibimbing oleh manusia-manusia yang justru dia tidak bisa membimbing dirinya sendiri gitu loh. Yang nanti ditanya mah per person di akhirat juga kan ya. Satu-satu kok yang ditanya bukan per kelompok. Dikumpulkan. Mana dari golongan ini? Enggak ada. Pasti ditanya mah satu-satu. Begitu ini juga manrobuka juga satu-satu. Enggak ada ditanya per kelompok. Udah kelompok sini, udah tanya ini siapa? So jawab bareng-bareng ya. Enggak Wakili bisa enggak Kang? Nah, kayak gitu enggak. Enggak bisa Kang ya. Terus orang yang ngajarin kita juga mereka tidak bertanggung jawab pada kita di akhirat kan ya? Ya contohnya ginilah. Kita masuk ke satu pengajian. Ustadznya itu tidak bertanggung jawab pada kita kan? Oh nanti masing-masing tetap ya? Masing-masing aja tetap yang ditanya. Gak kan waktu kita ditanya, udah diwakili sama Bapak Anu. Oh enggak seperti itu, enggak. Saya mana kata ulil amri saya gitu. Enggak bisa Kang ya? Kenapa kamu tidak berpikir? Kan? Allah JBR gitu Kang. Aduh. Kata guru saya ini katanya jawabannya. Nah itu enggak seperti itu. Seperti itu. Enggak seperti iblis aja enggak akan disalahin gitu kan? Oke. Nah masalahnya kenapa kita tidak berpikir begitu kan? Nah, ketika kita masuk ke tadi pertanyaan tadi, bagaimana caranya untuk menjadi khalifah fil ard yang baik dan benar, gitu kan? Yeah. Mau tidak mau, kita harus membiarkan Sang Maha Pencipta membimbing kita. Kalau masih sulit, baca saja aturan-aturan yang sudah tertulisnya dulu, tapi kita harus pilih-pilih. Oke. Harus pilih-pilih dan kita harus membandingkan, gitu kan? Karena banyak sekali faktor-faktor pembanding itu banyak sekali. Coba kita bandingkan dan biarkan nanti Sang Maha Pencipta yang akan membimbing kita. Dan pasti hati nurani kita itu pasti akan menerima hal-hal yang memang seharusnya kita lakukan dengan baik dan benar. Nah, ini yang harus kita waspadai. Karena sekali lagi, tugas sebagai khalifah fil ard itu pada masing-masing manusia, bukan pada kelompok. Bukan masalah khilafah gitu kan ya. Atau misalnya dipimpin oleh seseorang dan sebagainya. Enggak, masing-masing. Itu mah ujung-ujungnya suka jadi ke politik akhirnya. Politik. Nipu naleutik Kang ya. Ya nipu naleutik politik. Nah, kalau misalnya kita diberi tugas masing-masing, berarti kita harus bekerja sama, bukan saling menguasai seperti itu. Nah, makanya kenapa kalau misalnya kita benar-benar mengikuti dari perintah Sang Maha Pencipta itu, betul-betul kita akan akan makmur lah. Oke. Karena semuanya saling membantu kan ya? Yeah. Tidak ada yang saling menguasai ya? Gak ada. Semuanya saling membantu. Habis-habisan saling membantu itu tidak ada yang merasa di atas, tidak ada yang merasa di bawah. Semuanya beres. Semuanya semuanya mementingkan umat dulu. Mementingkan kebersamaannya dulu gitu kan. Oke. Nah, beda dengan sistem kapital.
atau sistem kerajaan gitu kan. Jadi raja yang menentukan. Kalau rajanya lalim bagaimana? Gitu. Gimana raja? Iya, cuma raja. We. Jadi yang kaya tuh raja doang. Nah, kenapa tidak bareng-bareng kaya gitu kan? Tidak bareng-bareng kaya, rakyat kaya, tidak ada yang namanya saling menguasai di sana kan, saling memakmurkan. Sok coba, bayangkan itu. Itu tidak akan bisa terbantah kan ya? Sekarang kita tidak, coba kita bayangkan masyarakat itu benar-benar semuanya itu makmur, tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya. Oke. Semuanya saling memakmurkan dan semuanya saling mencukupi. Dan semuanya ada kemerataan di sana. Semuanya sama-sama kaya gitu loh. Kayak ginilah. Kemarin kan ada demo taksi. Ya. Taksi. Angkutan konvensional dengan angkutan online. Iya. Saling protes. Nah sekarang kalau misalnya kita menggunakan angkutan-angkutan menggunakan basis aplikasi. Oke. Yang si keuntungan itu dibagikan semua pada orang-orang gitu kan. Iya. Pada anggotanya. Dengan yang satu yang hanya memperkaya pemiliknya saja. Iya. Gitu kan. Pilih yang mana? Yang merata tadi Kang. Nah justru itu. Apakah salah kita membagikan bagian semua keuntungan itu untuk semua anggota gitu kan? Iya. Jadi semuanya bisa bareng-bareng menikmati gitu kan? Atau kita menyumbang si pemilik sehingga si pemiliknya itu yang kaya raya? Pilih yang mana? Kalau itu pilih yang mana? Yang pertama dong. Yang pertama berarti yang Yang bagi memperkaya hasil. itu. Bagi hasil kan. Iya. Nah pasti orang-orang seperti kan koperasi namanya juga ya. Iya. Jadi semuanya kooperatif. Koperasi. Iya. Oke. Kooperatif. Oke. Bukan corporation. Perusahaan nanti kan. Iya. Kang, ya. Bukan corporation. Tapi cooperation. Cooperation. Jadi semuanya inilah dibagi sama adil lah begitu. Iya. Justru itu kan yang mau kita bangun itu. Bukan kita hendak membangun komunis di sini. Tapi dasar komunal itu, yang namanya komunal itu adalah community, komunitas. Oh iya ya. Iya. Mirip ya dari segi bahasa ya. Iya, komunal itu. Kan ketika pesan Rasulullah pun umati kan ya. Iya. Umat. Ya. Umat yang dipikirkannya itu umat. Bukan individu. Bukan seorang rajaku, sahabat enggak atau gitu kan. golongan gitu ya. Bukan Sukuku, umat gitu kan. bangsaku. Iya. Umat semua. Bagaimana sekarang umat ini agar menjadi maju? Kita yang harus mulai action. Jadi jangan sampai ginilah, tiap ada krisis, nanti ada Imam Mahdi. Menyerahkan ke orang lain ya Kang ya. Iya, ada krisis, nanti ada Satria Pinginingit. Ada krisis, nanti bakal ada muncul seorang tokoh yang akan membereskan hal-hal ini dan sebagainya. Coba deh, kalau kita yang menjadi tokoh-tokoh itu. Kade itu Tomcat atau apa itu teh? Tom and Jerry Kang. Oh, gitu. Binatang apa? Isi nyeret. Nyeret. Okay. Nah, jadi hal-hal semacam begitu yang harus kita pikirkan. Umat, kita pikirkan umat. Karena nanti bagaimanapun juga masing-masing ditanya di akhirat. Karena umat ini harus bersatu, harus bekerja sama untuk membentuk kekhalifahan. Komunal Kang ya, bukan komunis tadi Kang ya. Komunisme orang-orang yang ini itu kan idenya Karl Marx dan sebagainya itu. Tapi bagaimanapun juga kita tidak bisa a priori. Oke. Karena bagaimanapun juga yang mengetahui siapa yang tersesat mah hanya Rob. Jadi zalika mablaghuhum minal ilm inna rabbakahu alamu biman dhalla an sabili wa huwa alamu biman ihtada kan di Najm 30 mah gitu kan. Kalau di Mushaf Utsman. Nah, hanya Tuhan kan itu ya yang tahu. Ya, tersesat. jadi zalika mablaghuhum minal ilm itulah sejauh-jauhnya pengetahuan mereka. Sesungguhnya hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya dan mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Kalau kita makan dalilnya jelas gitu kan. Kita tidak akan mengatakan orang lain kafir atau sesat, itu mah haknya Rob. Oke. Jangan rebut hak Rob gitu loh. Iya. Ini wanian gitu ngerebut hak Rob. Berani sekali mereka gitu kan. Itu haknya Sang Maha Pencipta, haknya Rob. Rob itu Sang Maha Pencipta. Jadi jangan sampai kita manusia ini berani-berani mengambil haknya Sang Maha Pencipta. Karena belum tentu mereka mengatakan orang sesat itu benar di hadapan Sang Maha Pencipta gitu loh. Yang tadi Kang, yang taksi itu Kang, tadi tuh pada anarkis tuh kenapa Kang ya? Padahal kalau misalnya tadi kita ngobrol milih yang bagi hasil ya Iya. dan sebagainya,
Itu kenapa Kang bisa anarkis? Kalau kita mau berpikir ya, Iya ya, kalau kita mau berpikir itu pasti ada sesuatu di belakang itu. Bagaimana menggerakkan itu dan sebagainya. ada punya kepentingan Ya, lagi kan siapa ya. yang ngancur-ngancurin dan anarkis itu. Dan sebagainya. Kalau kita mau berpikir ya. Jadi ya itulah yang namanya ini, makanya kenapa sekarang di media sosial, di medsos, Ya. mulai ada gerakan pemboikotan kan. Ya, ya. Saya nggak mau lagi pakai taksi. Ya, yang anarkis. Ya lebih baik pakai Uber aja gitu kan. Hmm, Lebih baik pakai Grab atau apapun itulah. ya, alternatif lain lah. Iya, karena memang satu itu menguntungkan itunya ya anggotanya kan. Terus kedua ternyata pelayanan juga lebih baik katanya. Katanya saya belum pernah pakai Uber loh. Katanya. Iya. Saya Bisa belum tambahin klarifikasi nih. Saya belum klarifikasi Oke, oke. nih. Tapi dari mereka-mereka yang sudah merasakan itu, Ya. laporan ke sayanya seperti itu. Oke. Nah ini kata mereka yang itu. Tapi saya belum langsung ya. Saya belum merasakan langsung. Makanya nanti mau saya klarifikasi dulu. Oke. Saya mau ini dulu mau merasakan Uber Merasakan itu Uber. bagaimana gitu dan sebagainya. Atau Gojek itu seperti apa dan sebagainya gitu Ya. kan. Tapi yang jelas itu pembagiannya itu lebih ini. Jadi lebih merata lah Ini merata, kasarnya. oke. Jadi kalau kita kerjasama umat ini beres. Oh. Jadi kuncinya di kerjasama bukan saling menguasai. Bagaimana ketika kita ditugasan masing-masing sebagai khalifah fil ard. Masing-masing loh. Masing-masing. Jadi bukan kelompok atau bukan seseorang yang katanya terpilih dan sebagainya. Enggak. Saya di sini tuh bukan menguasai orang, enggak. Saya di sini hanya mengajarkan apa yang saya ketahui gitu. Dengan contoh. Siap. Keteladanan. Jadi bukan dengan ini hanya sekedar omongan Kata-kata. seperti ini gitu kan. Oke. Kita lanjut Kang, pertanyaan selanjutnya. Lanjut. Siap. Samprazan Kang, saya Lampiazan. dari Dede di Subang. Iya. Mau nanya pengertian zikir yang sebenarnya apa sih? Untuk mengenal ZTD, apakah bisa dengan hanya cara berzikir saja Kang? Nuhun. Ada satu lagi nih yang Silakan, Kang kurang Lutfi. lebih terkait. Sama ya? Sebentar. Nah ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Samprazan warahmatullahi Kang Diki. Dari Biasa. Tikno di Jakarta. Kang mau tanya cara berdoa yang baik bagaimana? Terima kasih. Jadi yang tadi saya tanya berzikir, ini tanya berdoa. Iya. Angan guma. Di sini banyak penonton. Tuh, beda sama siaran-siaran Iya, sebelumnya. iya. Ini Banyak ramai penonton, sekali. ada Nonton live. guma, ada yang lain-lain begitu kan. Kulan, mun bab nuju ieu nyarios. Nah, begini kita tadi zikir. Zikir itu kan artinya mengingat Allah. Bagaimana kita mengingat kalau belum pernah ngelihat? Oke. Ya kan kalau mengingat itu kan mengingat itu kan berarti kita harus bisa merasakan dulu. Harus bisa berkomunikasi dulu, mengkomunikasikan diri lah minimal. Harus bisa keberadaan zat tersebut harus kita bisa rasakan sendirilah. Baru dari sana kita bisa mengingat. Bagaimana kita bisa mengingat sesuatu yang belum pernah kita lihat gitu kan. Belum pernah kita rasakan, belum pernah kita dengar, belum pernah kita temui. Ya contohnya lah, kita tidak akan bisa mengingat handphone kalau misalnya kita belum punya handphone. Iya. Kita tidak akan bisa mengingat yang namanya lemari kalau misalnya kita hidup di tengah hutan dan tidak ada lemari. Bahkan tidak tahu Belum yang tahu kayak lemari gimana, itu Kang, ya, dan soalnya. sebagainya. Iya. Apa gitu ya? Iya. Atau begini, seperti orang yang tunanetra dari lahir diceritakan tentang yang namanya awan. Iya. Jadi katanya itu mah. Nah sedangkan kita sudah bisa melihat awan itu. Berarti kita sudah bisa mengimani awan bukan hanya percaya. Oh awan itu berwarna putih, berarak di angkasa gitu kan. Kita sudah bisa melihat. Tapi kalau mereka sudah tunanetra dari kecil, sejak dari lahir dan tidak pernah melihat itu, akhirnya hanya bisa membayangkan dan itu imajinasi kan. Karena kepercayaan dan keimanan itu lain. Percaya bisa seperti tadi. Tidak perlu kita melihat sendiri. Katanya saja Kang. Katanya. Tapi kalau sudah iman berarti kita sudah bisa merasakan. Kita sudah bisa menyaksikan. Sedangkan ikrar kita awal ada menyaksikan kan. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah kesaksian kita tentang itu bagaimana? Kesaksian itu kan harus bisa melihat sendiri. Merasakan sendiri. Ya caranya gimana Kang? Iya caranya bagaimana dan sebagainya. Oke. Nah caranya ya itu tadi dengan bagaimana caranya kita bersatu dengan Sang Maha Pencipta.
Nah, cara bersatu dengan Sang Maha Pencipta itu dengan mengakselerasi sel-sel tubuh itu tadi. Bagaimana kita bisa merasakan ruh yang ada di dalam tubuh kita, karena Allah itu sangat dekat, lebih dekat dari urat nadi kan. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh mencari Allah mah. Di dalam diri kita juga sudah ada berupa ruh yang menggerakkan itu. Tinggal bagaimana kita mengaksesnya. Nah, mengaksesnya tuh kalau misalnya dengan teknis yang sudah selama ini diajarkan adalah dengan sholat itu bisa jadi ini. Bisa jadi satu sarana. Cuma masalahnya Ya Kang. sholat yang seperti Apa? bagaimana Oke. begitu kan. Karena bagaimanapun juga yang namanya sholat itu selama ini kan kita kebanyakan ya sekedar gugur kewajiban ya. Jujur sajalah. Kebanyakan hanya sekedar begitu. Dan tidak konsentrasi sok gerak. Kebanyakan mah ngaralamun pas sholat ya. Kadang-kadang lupa rakaat. Jujur sajalah. Iya ya, itu indikator tidak konsentrasi ya, lupa rakaat. Iya. Terus ini sudah norolang gitu ya, si bacaannya juga dan sebagainya. Kalau dibahas mah panjang lah. Lanjut. Tapi yang jelas, satu-satunya cara bagaimana kita berzikir dengan baik dan benar itu adalah dengan kita melihat ke dalam diri kita dulu. Bagaimana ketika jantung ini berdetak? Apa yang menggerakkan jantung ini sehingga bisa menjadi berdetak? Bagaimana pergerakan aliran darah di tubuh kita sehingga bisa mengalir seperti itu? Apa yang membuat energi di tubuh kita itu bisa berakselerasi? Apa yang membuatnya? Terus pelajari semuanya yang ada di dalam tubuh kita, bersatu dengan tubuh kita. Nah, dari sana kita baru bisa merasakan zat tidak dikenal itu. Oke. Itu memang sulit. Tapi orang-orang banyak yang mengatakan apa yang pendapat saya itu adalah sesat katanya. Berpendapat seperti itu sesat. Iya, berpendapat seperti ini sesat katanya. Dan itu adalah pendapat setan-setan yang terkutuk, gitu. Ya silahkan, asal punya dasar tuduhannya gitu loh. Iya. Ya dasar tuduhan saya sesat itu apa gitu loh. Karena yang mengetahui siapa yang tersesat itu hanya Rob. Apa salah kita menelusuri keberadaan Sang Maha Pencipta karena kita bersaksi? Apa salah saya menelusuri tentang Muhammad karena saya bersaksi bahwa Nabi kita itu adalah Muhammad. Jadi saya tidak mau katanya. Apa salah saya tidak mau katanya. Apa salah saya kemudian menggali sendiri kebenaran yang ada di agama itu sendiri. Nah, orang itu ketakutan mungkin ya. Ketakutan status quo-nya terganggu. Karena mungkin satu hal, takut pengikutnya itu pindah. Karena saking takutnya pengikutnya itu pindah, langsung mereka buru-buru langsung cap sesat begitu kan. Awas, itu sesat. Syiah, cenah gitu ta. Cek saya teh Syiah aing gitu kan. Jadi terjemahan Syiah di sini kamu. Ya. Bahasa Sunda. Nah, jadi yang jelas itu adalah senjata pamungkas mereka ketika mereka menuduh kita sesat itu adalah karena mereka takut kehilangan pengikutnya. Takut pengikutnya menjadi berpikir dan mereka kehilangan mata pencahariannya. Iya. Karena dari pengikut itu mereka dapat pencaharian kan. Nah, ketika masyarakat sudah mulai berpikir dan tidak mengikuti hal-hal semacam begitu lagi, dan akhirnya mereka mencari sendiri, itu yang penting. Di sanalah kekhalifahan fil ard itu akan terjadi. Di sanalah sudah mulai yang ada yang namanya kerjasama. Kerjasama untuk membangun planet ini. Orang boleh katakan saya sesat, tapi dasarnya apa? Karena saya berbeda pendapat dengan mereka terus sebut sesat. Saya mah tidak akan menyebut mereka sesat. Gak akan menyebut mereka sesat, karena itu haknya Rob. Saya tidak mau merebut hak Rob oleh orang-orang seperti saya, gitu kan. Berarti kita tahu persis, mereka yang sering memvonis sesat itu mereka yang tidak pernah membaca yang namanya mushaf. Yang tidak pernah membaca yang namanya kitab-kitab suci kita. Karena sudah jelas di An-Najm 30 itu dikatakan ada 4 ayat sih sebetulnya di sana, tapi salah satu saja yang saya sebutkan ya. Okay. Itu jelas sesungguhnya hanya Rob yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya, bukan mereka. Dan hanya Rob pula yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk.
Dan di sana disebutkan agamamu ya agamamu, agamaku agamaku gitu. Lakum dinukum waliyadin. Oke. Ada juga itu di ayat lain kan itu. Yes. Jadi soal pendapat kita boleh berbeda. Karena ditanya juga nanti masing-masing. Masing-masing Kang ya. Pendapat Masing-masing. nggak Jangan beda nggak usil. masalah. Ya. Jangan usil. Hmm. Jangan usil dengan dibalik nama namar ma'ruf nahi munkar. Karena kita bisa membedakan antara usil dan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Oh, gitu. Tolong kita mengerti dan bisa membedakan itu. Sangat jelas ya. Iya, sangat jelas. Jadi kebanyakan mah usil. Usil agar semua mengikuti apa yang mereka mau, gitu Iya, kan. iya. Itu sudah penguasaan umat itu mah. Sedangkan umat semuanya harus bekerja sama, bukan saling menguasai seperti tadi. Oke. Pendapat kamu salah, gitu, tidak masalah. Yang menurut Anda pendapat saya salah tidak masalah, tapi saya juga tidak perlu mengikuti pendapat kamu kan. Iya. Ya sudah, selesai, kita masing-masing saja. Kita buktikan hidup siapa yang lebih bermanfaat gitu kan. Hidup siapakah yang lebih bermanfaat sekarang? Hidupmu atau hidupku? Gampang kan, selesai. Ya. Faktanya bagaimana gitu kan. Jangan hanya cuma omdo saja, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Tapi kita hanya diam aja gitu kan. Contohnya seperti doa gitu kan. Kan tadi pertanyaannya Ada juga doa. ya pertanyaan yang berdoa ya Kang Lutfi. Ya, doa. Doa yang baik dan benar. Doa yang baik itu seperti apa sih gitu? Apakah yang nyuruh-nyuruh Allah? Apakah Ya Allah, gini dong. Ya Allah gitu-gitu dong. mengucapkan permohonan terus. Padahal sudah jelas-jelas ya. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau dia tidak berusaha. Berarti doa itu adalah action. Oke. Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan, kan begitu ya. Nah, doa Nah. yang seperti apa itu ya? Doa seperti apa yang seperti itu? Action. Hmm. Doa yang paling baik adalah kita merubah nasib kita sendiri dan action. Dan biar Allah yang membimbing kita, begitu loh. Ini selama ini kita nyuruh-nyuruh itu kerjaannya. Ya. Allah sudah nyuruh kita bersabar, kita malah nyuruh lagi pada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersabar. Sambil diam, sambil nunggu keajaiban. Apakah yang begitu? Bukan. Sabar itu melalui sebuah teknik. Dengan menurunkan ego dan memaklumi orang lain. Ada tekniknya. Sabar itu diajarkan, sedih diajarkan, marah diajarkan, benci juga diajarkan. Semuanya bukan naluriah gitu kan. Itu diajarkan Program semua. yang diajarkan tadi ya kalau kita ngomongin jiwa kan tadi Kang ya. Iya. Oke. Nah, itu diajarkan semua. Kita diajarkan untuk tersinggung, diajarkan itu. Karena itu hanya budaya saja. Di kita diludahin orang tersinggung. Tapi di suku pedalaman Afrika, di suku Bushmen, diludahin orang itu tanda cinta. Kang Lutfi dari Busmen bukan? Oh, bukan. Bukan. Kang Dari Lutfi, buah batu. bukan. Dari muah watu. Memang ini nih yang bahaya itu. Ketika kita diajarkan untuk tersinggung, marah, benci. Sedangkan Nabi kita tidak mengajarkan marah, benci, sedih. Malah dikatakan orang-orang yang beriman itu tidak khawatir dan tidak sedih hati. Di Al-Baqarah 112 itu ya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang beriman itu tidak khawatir dan dia tidak sedih hati. Kenapa coba tidak khawatir dan tidak sedih hati? Karena mereka membiarkan Allah membimbing dirinya. Orang-orang beriman itu. Makanya disebutkan beriman. Bukan orang yang percaya kan ya. Oke. Beda. Terus disebutkan bukan orang-orang Islam. Orang beriman. Orang beriman. Bukan. Iya. Orang beriman. Keywordnya itu ya. Ya, beriman. Ya karena beriman itu sudah bisa merasakan zat Sang Maha Pencipta. Dan sudah membiarkan Sang Maha Pencipta membimbing dirinya. Ya. Jadi aneh kalau seorang ini Rasulullah itu bersedih. Ya. Itu tidak sesuai dengan perintah Sang Maha Pencipta. Berarti kita harus telusuri lagi itu. Iya, harus Iya. cross check. Ada dua Harus informasi cross-check, yang berbeda, ini yang mana nih yang Iya. sesuai Ya, dengan Kuat kenyataan? mana? Yang katanya atau dari Sang Maha Pencipta gitu kan. Oke. Ya kita harus bisa membedakan itu. Jadi kita tidak bisa mentolerir yang namanya kelemahan itu. Kita menurutnya kepada Allah aja lah gitu kan. Oke. Kita lanjut Kang, pertanyaan Kang. Doa terus gimana? Oh, doa masih terus ya. Oh, iya. Astagfirullah, doa. Doa, Masih belum ya. doa. Oke. Jadi Lanjut. doa yang Masih paling juga. baik itu adalah action. Doa yang paling baik adalah Iya, kita merubah nasib kita sendiri. ya. Karena biarkan Allah membimbing kita. Jalan aja, gerak aja. Jangan sampai kita nyuruh-nyuruh sambil diem gitu kan. Bayangkan kita nyuruh-nyuruh Sang Maha Pencipta. Sambil diam lagi. Dia Itu sopan. kurang ajar bisa. Jadi ninita gitu menyuruh gitu.
Nah, justru kita harus merubah itu. Bimbingan itu yang tadi. Hmm. Biarkan Allah membimbing Iya. kita. Nah ini mungkin bisa jadi pengertian kalau yang kita nggak mau berpikir mungkin kita diem Kang. Ngikutin aja. Seolah-olah pasrah Kang mungkin. Pan action dulu tadi disuruhnya ya. Action dulu ya. Jadi bimbingan itu akan muncul ketika action. 1 action, 2 tidak ada beban. Action dulu. Iya, tanpa 2 tidak beban. Seperti ingin surga neraka itu beban. Takut Iya. takut neraka, ingin surga, ingin pahala, takut dosa, itu semua beban-beban. Poloskan dulu itu. Karena ketika Sang Maha Pencipta membimbing, itu semuanya akan terlihat dengan jelas. Kita ini lil jannah atau karena surga, Iya. atau lillahi ta'ala. Kan ikrar kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kan. Ya. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku itulah untuk Sang Ibadahku Rabbul hanya Alamin. Untuk Sang Rabbul Alamin loh. Sekarang kerja aja karena gaji. Kayak gitu-gitu. Jadi ikrar kita tuh apakah benar gitu loh. Coba pikirkan lagi baik-baik. Alam bawah sadar kita itu tidak bisa membantah loh apa yang kita bicarakan. Cuma masalahnya masih berusaha terus untuk ngeles. Ini masalah. Nah makanya ketika kita membiarkan diri kita dibimbing oleh Sang Maha Pencipta, tidak ada beban di sana, lakukan secara spontan ala Sang Maha Pencipta, semuanya akan insya Allah ada jawabannya. Kalau misalnya gagal, kita masih punya cara lain. Gagal juga pakai cara lain lagi. Gagal juga pakai cara lain lagi. Tapi tujuan kita apa? Kita maunya apa sih gitu kan? Kenapa kita tidak bisa hidup hari ini dan detik ini? Kenapa kita selalu membayangkan masa depan yang belum terjadi? Ketika kewaspadaan kita muncul dan membiarkan Sang Maha Pencipta membimbing diri kita, itu kewaspadaan itu akan terlihat, kesadaran kita akan melihat segala sesuatunya itu begitu terang. Lebih jelas itu Kang ya. Begitu terang, begitu jelas. Jadi semua jalan itu terbuka. Akhirnya kita memilih sendiri, ini mau yang mana dulu nih gitu kan. Ada krisis apa nih gitu kan. Nah krisis itu yang harus kita hadapi dulu. Ada apa nih gitu kan. Itu yang akan kita bikin jawabannya dulu. Oke. Itu penting. Siap. Karena selama ini kita sering hanya diam saja. Sering hanya jadi apatis, pasrah, gak jelas. Dan memasrahkan itu bukan dengan mentawakal ya. Beda pasrah dan tawakal itu lain. Pasrah itu No action Kang ya. ya no action talk only gitu. Oke. Tapi kalau tawakal kita usaha terus. Dan hasil akhirnya itu kita tidak mengetahui hasil akhir yang sebenarnya seperti apa. Jadi tawakal tuh aktif ya. Aktif. Diam aja gitu. Aktif dan kita tidak khawatir dan kita tidak sedih hati. Karena kekhawatiran itu muncul karena kita membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Muncul kekhawatiran. Dan sedih hati itu karena iba diri. Ketika kegagalan terjadi, hal-hal yang tidak kita kehendaki itu muncul, akhirnya muncul kesedihan. Itu iba diri. Nah makanya orang-orang beriman itu dia tidak khawatir. Dan dia tidak sedih hati. Apabila dia beriman pada Allah, beriman berarti dia sudah bersatu dan sama Pencipta. Karena iman dan percaya itu lain sekali lagi. Iman dan percaya itu lain. Kalau iman itu sudah melalui proses yang sangat dalam dan sudah mengerti betul bisa merasakan zat Sang Maha Pencipta. Sedangkan kalau percaya ya begitu sajalah. Percaya. Kalau iman itu sudah bisa merasakan. Seperti tadi yang diceritakan. Tadi, Kang, yang awan itu kan tadi. Awan dan sebagainya. Kita beriman dan udah melihat. Jadi mungkin yang tunanetra sejak lahir itu baru percaya. Nah kita jangan sampai buta terus gitu kan. Memang kalau kata orang-orang mah ini pembicaraannya katanya ma'rifat katanya. Itu tidak akan bisa diterima oleh orang-orang awam katanya. Tapi kan syahadat itu adalah kalimat ma'rifat. Yang awal seharusnya dipahami Kang ya. Harusnya yang pertama itu ma'rifat dulu. Baru hakikat terus ke syariat. Ini dibalik syariat, hakikat dari ma'rifat. Makanya pencapaiannya jadi susah. Akibatnya umat jadi seperti begini. Lemah. Gampang dipecah belah. Centang perenang. Bagikan buih di lautan. Puitis sekali. Udah lama gak didengar tuh ya kalimat itu ya.
Atau bagaikan ini gelembung-gelembung soda. Tidak jelas. Cuma bikin terab. Tahu terab? Terab sendawa. Ya ada lagi silahkan. Ada Kang. Informasi lagi ya buat panarunga, kita masih ada sekitar 15 menit, masih bisa pertanyaan ke 0878 2567 7919. Pertanyaannya, maaf Kang mau nanya, lingga Yoni itu buatan Lemurian atau kerajaan? Apakah Yoni dulunya berisi air atau menyerap air? Dari Januar di Madiun. Ya, begini. Lingga itu ada sesuatu yang berbentuk pilar. Yoni itu sesuatu yang berbentuk ini wajan atau dia menerima dan sebagainya. Pada dasarnya itu adalah lambang keseimbangan. Jadi ada pilar, ada penerima gitu kan. Lambang keseimbangan. Tapi kemudian dirubah jadi lambang kelamin. Jadi bukan itu asalnya itu ya, bukan. Iya, itu lambang keseimbangan, yang satu pilar untuk ini untuk menegakkan, yang satu pilar untuk menerima. Oke. Jadi sebetulnya dulu itu lambang lingga itu adalah bagaimana kita bersatu dengan Sang Maha Pencipta, diibaratkan dengan sesuatu yang tinggi kan. Oke. Menjulang. Jadi vertikal dia ke atas. Ya. Yoni itu dilambangkan sesuatu yang horizontal. Oke. Yang dia itu untuk umat dan sebagainya. Jadi ketika kita bersatu dengan Sang Maha Pencipta dan bersatu dengan umat, itu idealnya begitu. Oh, jadi hubungan dengan Tuhan jalan gitu ya, dengan manusia juga baik hubungannya. Karena mereka dari dulu itu dianggap bahwa Tuhan itu di tempat yang sangat tinggi. Oke. Iya. Yang di atas. Iya. Kita serahkan pada yang di atas gitu. Oh iya, ada ungkapan seperti itu ya. Iya, di atas mah parah tuh. Itu kan. Katinggangku parah nyeri gitu. Nah, jadi itu lambang-lambang itu, tapi lama-lama berubah lambang itu. Bisa yang satu lingga itu jadi lambang keperkasaan. Yoni itu lambang kelembutan. Terus ada lagi berubah lagi jadi lambang kelamin. Lebih parah lagi gitu kan. Menyimpang jauh dari yang sebenarnya ya, Iya. dari yang awal. Iya. Padahal lambang yang sebenarnya jauh sebelum itu, waktu zaman Lemurian, itu adalah lambang untuk vertikal dan horizontal, satu pada Sang Maha Pencipta dan satu lagi untuk umat gitu kan. Jadi kita bersatu dengan Sang Maha Pencipta dan kita juga bersatu dengan umat. Jadi dua-duanya bisa harmonis gitu loh. Ya. Dan dua-duanya bisa saling habluminallah dengan habluminanas. Ya, itulah bahasa Arabnya mah. Kalau diarabkan mah itu habluminallah, itu habluminanas. Jadi idealnya itu memang harus seimbang ya, seharusnya ya yang ideal. Harusnya seimbang. Jadi jangan hanya ritual saja gitu kan, tanpa spiritual. Tapi tidak bersosialisasi. Galak sama orang lain gitu. Iya. Dan kita kan khalifah fil ard. Kenapa kita tidak bisa mengayomi yang lain yang berbeda pendapat begitu loh? Ya. Tidak ada masalah. Kita ini khalifah fil ard. Kita ini rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam malah disebutkan seluruh alam. Iya, rahmatan lil alamin. Untuk seluruh alam. Kenapa kita tidak bisa jadi rahmat untuk seluruh alam? Karena saya romi kan. Oh iya. Iya, dia Asep ya, bukan rahmat. Kalau kita pakai hidayat tuh. Sudah rahmat dapat hidayah gitu. Kenapa bukan rahmah? Kenapa bukan hidayah? Rahmat, hidayat gitu kan ya. Kan biasa itu pasangan ya. Atas berkat rahmat dan hidayat. Iya, doga teuing saya itu. Waduh, ini tuh udah serius. Hidayat. Mau disimak ini tuh. Ya, sudah itu intermezzo. Nanti kita bahas soal rahmat, soal hidayat, soal rahmah ya. Soal hidayah itu apa dan sebagainya. Itu nanti kita bahas. Mungkin nanti kita terjemahkan ke dalam bahasa universal nanti. Oke. Jadi karena semua harus universal. Karena keselamatan itu harus berlaku secara universal. Yang namanya aslamu itu bersifat menyelamatkan. Ada lagi? Ada lagi. Ya. Samprazan, Sampurasun, Kang Diki, Kang Romi, Kang Lutfi.
Rampes. Ini pakai bahasa Sunda dulu nanti saya translate ya. Harusnya pakai bahasa Indonesia aja. Mhm. Pudia Sadiana Kawaza. Sareng Irfan di Cibadak. Bade tumaros. Kang aya kemungkinan keneh teu leluhur arurang bangsa Lemurian secara terang-terangan ke argeruma ngajarkeun teknologi. Sareng kunaon balamin teh teu dimusnahkeun wae. Ieu teh aya skenario ti dituna atau napi kumaha. Ya sekalian we tuh. Kenapa iblis tidak dimusnahkan sejak awal? Nah, Allah mah pasti menciptakan berpasangan kan ya. Kalau ada gelap pasti ada terang. Oke. Tapi di sana ada remang-remang juga, ada wilayah abu-abu kan, ada maghrib, Ya. atau ada subuh, Ya. ada transisi. Min plus, ada nol di tengah. oke. Terus segala sesuatu itu pasti berpasangan. Dan ada Kenapa tengah. bisa seperti itu? Karena itu adalah keseimbangan. Itulah yin yang, itulah keseimbangan. Itulah kesempurnaan. Kalau hanya positif saja, kalau hanya baik saja itu tidak sempurna. Jadi di dunia itu nggak mungkin hanya ada satu macam gitu Nggak ya. mungkin. Kejahatan aja keburukan gitu. Nggak Nggak mungkin. ada kebaikan. Gak mungkin, Atau ada kebaikan aja gitu. Nggak mungkin. Orang jahat. gak mungkin. Jadi memang sudah begitu ya. Iya sudah berpasangan. Sudah berpasangan. Nah itu kalau misalnya kita ngarah ke sana. Tapi kenapa orang-orang itu tidak belajar untuk menjadi baik? Oke. Apa mungkin orang-orang yang tadinya jahat menjadi baik? Mungkin. Mungkin sekali. banget gitu kan. Tapi apakah orang-orang baik terus jadi jahat? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin banget. Ya, ya. Nah, tergantung sekarang. Jahat itu seperti apa sih? Baik itu seperti apa sih? Jahat kata siapa? Ah, iya, iya, iya. Nah, pertanyaannya kenapa orang itu melakukan hal-hal yang seperti itu? Ternyata mereka tuh bilang, saya mah tidak jahat. Itu mah kata kamu jahat. Nah, itu Kang. Saya mah hanya mencari nafkah dengan cara mengambil yang dari orang yang berlebihan. Oke. Nah, aku mah gitu. Merasa jadi Robin Hood lah ya. Robin Hodo. Robin Hood. Aduh. Terinspirasi. Ya. Iya. Nah, terus kata si Balamin teh, saya harus menguasai dunia. Agar dunia ini berdasarkan, jadi tidak akan kelebihan penduduk. Iya, iya. Tidak overpopulasi ya. Overpopulasi harus ada perang dong. Iya, iya. Harus ada yang mati dong. Harus ada mekanisme. Iya. Kalau misalnya semua ini, kalau misalnya semua orang pada sehat, tidak sakit dan sebagainya, tidak akan ada kematian di planet bumi, maka planet bumi itu akan terjadi ledakan penduduk. Iya, iya. Cek si Balamin teh gitu Oke. kan. Nah, kalau cek saya mah beda kalau kata saya gitu kan. Kenapa kita tidak bikin sehat terus dengan teknologi maju kita bisa pindah planet? Oh, memungkinkan juga ya. Mungkin pisan. Sangat mungkin gitu. Ya, Kenapa hanya planet bumi ini saja yang kita kuasai? Emang kita tidak bisa bikin Project Genesis di planet Mars misal begitu? ya, ya. Bisa. Bisa. Kenapa tidak seperti itu? Saya juga kalau sudah ada biaya, saya bisa bikin gitu kan. Atau Kendaraan bikin anti space gravity dan station sebagainya. gitu Iya, ya. kayak seperti itu. Ya itu kan perlu tenaga, perlu Betul, biaya betul, dan macam-macam. sebagainya, perlu source yang sangat kuat, nggak bisa sendirian saya gitu kan. Iya. Nah itu harus kerjasama, dan di sana perlunya kerjasama itu di sana gitu loh. Jadi mereka punya pembenaran sendiri. Dan kenapa harus orang Lemurian yang harus mengajarkan teknologi pada kita? Orang di planet bumi juga sudah bisa bikin teknologi yang canggih mah. Iya, iya, iya. Cuma bisa diterima atau tidak gitu kan. Iya, iya. Misalnya saya bikin logam cerdas. Bisa diterima nggak sama mereka-mereka gitu kan. Apa Yang itu ketakutan. logam cerdas? Gitu yang bisa menyerap listrik secara langsung dari segala macam unsur alam. Apa itu bisa diterima? Nah kayak semacam begitulah. Siapa yang berkepentingan di balik itu? Makanya kita bikin terus teknologi-teknologi. Kita tidak akan menyerah oleh mereka gitu loh. Silahkan. Yang jelas kita akan terus berusaha. Kita akan terus bergerak. Kita tidak akan menyerah. Dan kita akan menjadi khalifah fil ard. Dan kita akan menjadi rahmatan lil alamin. Nah jadi makanya kita akan terus berusaha. Kita tidak perlu menunggu siapa-siapa. Kita akan merubah nasib kita sendiri. Karena Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum Kalau tidak berusaha. kalau tidak berusaha. Itu kata kuncinya. Jadi jangan sampai hanya sekedar nyuruh-nyuruh, bari jeung ngajedog. Diam aja kan. Ya diam saja. Kurang ajar. Diam saja. Nah sekarang kan sudah jam 9 nih gitu kan. Iya. Ceritanya sekarang sudah jam 9. Karena tadi kita sudah memulainya jam 8.55. Jam 6.55. Sekarang kan sudah jam 8.55. Nah, sisanya kita pakai untuk penutup saja ya. Silakan Kang Niki. Nah, jadi selama ini kita itu sangat jarang sekali bertabayun.
Jarang sekali kita mempergunakan akal kita untuk berpikir secara maksimal dan menelusuri secara maksimal. Karena segala sesuatunya harus kita klarifikasi lagi, harus kita kembali munculkan lagi kebenaran-kebenarannya, harus kita ungkap lagi, karena yang namanya agama itu bukan sekedar katanya-katanya dan katanya, karena itu adalah sesuatu yang bersifat hakiki pada diri manusia itu sendiri. Jadi kita akan selalu terus berusaha, kita akan selalu terus mengungkap, dan kita akan terus merubah nasib kita. Jadi jangan sampai kita hanya diam saja, pasrah begitu saja, menunggu segala sesuatu lewat begitu saja tanpa kita mau bergerak. Itu bukan kita, kita tidak diciptakan untuk menjadi seperti itu. Kita diciptakan untuk menjadi seorang khalifah fil ard, seorang yang mampu merubah nasibnya, seorang yang mampu menjadi tangan-tangan Sang Maha Pencipta di planet ini. Jadilah kita seperti itu. Jadilah kita manusia yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Dan apabila ada pengumuman lagi dari Kang Lutfi atau Kang Romi. Mau ditutup dulu? Ya, kalau begitu saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Oke. Ya, Panarunga, sebelum ditutup setelah ditutup ya, kita umumkan lagi, mungkin tadi barangkali ada yang belum mendengar dari awal. Jadi pengumuman itu pertama event di Bali, insya Allah tahun 2017 awal tahun, mungkin bulan Februari akan ada Latgabnas di Bali. Silahkan bagi yang mau ikut, persiapkan diri, persiapkan izin, persiapkan akomodasi dan lain-lain gitu ya. Betul Kang Papo, betul sekali. Itu di Bali ya. Dulu kita adakan 2012, 5 tahun yang lalu. Nanti ada di Bali. Berikutnya ada Milad ke-27 Hikmatul Iman di Taman Ismail Marzuki. Itu di Jakarta, tanggal 22 Mei 2016. Silahkan bagi yang mau hadir. Tersedia door prize 5 buah Orgonite, Super Orgonite. Itu silahkan bagi yang beruntung. Berikutnya tentang Milad, mungkin Kang Romi mau menambahkan? Oke, tentang Milad nih. Jadi buat Panarunga, nanti dari panitia ada informasi tentang pendaftaran pengisi acara Milad ke-27. Jadi nanti kalau ada yang mau isi bentuk acaranya, misal ada tarian yang tema kebersamaan, harmoni dan alam, terus misal ada vokal grup, paduan suara, kabaret, bahkan mau stand up komedi, mangga boleh silakan. Nanti Panarunga, nanti kontak aja di Facebook ya. Hikmatul Iman Jabodetabek ya. Facebook.com/ atau /HI.Jabodetabek. Jadi Facebook.com/ HI.Jabodetabek disatukan. Selain itu juga, selain Milad, untuk tanggal Sabtu 9 April 2016 nanti ada acara oleh MTHI ya? Ya, dari MTHI Self Diagnostic Healing ya. Oke. Jadi itu bagaimana kita melatih diri biar bisa mendeteksi penyakit secara cepat dan akurat. Oke. Itu informasinya bisa kontak ke 0812-2244-0979. Itu hari Sabtu 9 April. Dan hari Sabtu minggu depannya 16 April. Ya, ada kegiatan juga dari MTHI mengenal diri sendiri sesama alam dan Tuhan. Itu dengan narasumber Kang Sodik Koharudin. Silahkan bagi yang mau hadir. Kontak personnya masih sama. Silahkan bisa di SMS WhatsApp ke 0812-2244-0979. Ya, Sabtu 16 April yang itu ya, mengenali diri sesama alam dan Tuhan, jam 8 pagi sampai jam 12. Tempat terbatas Kang Lutfi ya? Tempat terbatas. Silahkan. Yang cepat dia bisa ikutan. Untuk Facebook info tentang Hikmatul Iman akan diumumkan di Facebook di www.facebook.com/hikmatuliman. Silahkan di like dan di share info-info di sana. Iya. Beres semua ya Kang Lutfi ya? Beres semuanya. Oke, dari Kang Lutfi di sini dan saya Romi pamit ya. Iya. Sampurasun. Pagi Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.